Malam ini tidak membawamu ke sini secara kebetulan. Kamu tiba karena pikiranmu telah menanggung terlalu banyak dan terlalu lama. Karena hari telah berakhir, namun pikiranmu tidak tahu cara berhenti. Dan karena di dalam hati kamu tahu bahwa terus berjuang sekarang tidak akan memberimu jawaban, hanya lebih banyak kelelahan. Malam bukanlah waktu untuk menyelesaikan hidupmu. Ini bukan ruang untuk mengulangi kesalahan atau mengantisipasi apa yang belum terjadi. Malam memiliki fungsi lain, yang lebih sunyi dan dalam. Memintamu untuk melepaskan, bernapas, beristirahat. Ini bukan video untuk memotivasimu melakukan lebih banyak. Ini adalah ruang untuk mengingatkanmu bahwa hari ini kamu sudah melakukan cukup, bahwa kamu tidak perlu memperbaiki dirimu, memahami segalanya, atau memiliki kejelasan saat ini juga. Kamu hanya perlu berhenti menekan dirimu dari dalam. Sepanjang pelajaran ini, kamu tidak akan menemukan tuntutan atau jawaban instan. Kamu akan menemukan izin. Izin untuk mengendurkan kendali, untuk menenangkan pikiran, untuk mengizinkan tubuh melakukan apa yang ia tahu harus dilakukan ketika kamu tidak mengganggunya. Pulih. Jika ada sesuatu dalam dirimu yang masih ingin bertarung, tinggalkan di luar untuk beberapa menit. Di sini tidak ada yang dimenangkan dengan bertarung. Di sini kita beristirahat dengan melepaskan. Tetaplah bernapas dan biarkan malam ini melakukan pekerjaannya. Ikuti kami dalam eksplorasi mendalam ini. Jika kamu belum melakukannya, berlanggananlah ke saluran dan tinggalkan suka. Gestur kecil itu sangat membantu kami. Terima kasih telah berjalan bersamaku di jalan kebijaksanaan ini. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Lepaskan hari ini. Hari telah berlalu. Tidak peduli bagaimana keadaannya, itu sudah tidak ada di tanganmu lagi. Setiap percakapan, setiap kesalahan, setiap upaya, setiap momen kelelahan atau kesunyian tertinggal di belakang. Dan meskipun pikiranmu bersikeras membawanya kembali, kebenarannya sederhana. Hari sudah berakhir. Ia tidak perlu kamu bawa terus bersamamu sampai malam. Ia tidak perlu kamu ulangi berkali-kali sebelum tidur. Hari telah menjalankan fungsinya. Sekarang giliranmu melepaskannya. Lepaskan beban dari apa yang tidak berjalan sesuai harapan. Lepaskan kata-kata yang tidak kamu ucapkan, kata-kata yang kamu ucapkan secara berlebihan, keputusan yang kamu nilai dengan keras hari ini. Dalam keheningan malam, semuanya terasa lebih besar dari kenyataannya. Masalah terasa lebih berat, keraguan lebih dalam, emosi lebih intens. Bukan karena lebih serius, tapi karena kamu lelah. Dan pikiran yang lelah tidak butuh jawaban, ia butuh istirahat. Kamu tidak harus memperbaiki hidupmu malam ini. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang. Kamu tidak harus menemukan makna di setiap hal sebelum menutup mata. Ada waktu untuk berpikir dan waktu untuk melepaskan. Malam bukanlah pengadilan, bukan panggung untuk mencela, bukan tempat untuk menjatuhkan vonis tentang nilaimu atau masa depanmu. Malam adalah perlindungan, dan untuk memasukinya kamu perlu meninggalkan hari di luar. Mungkin hari ini kamu memberikan yang terbaik yang kamu bisa, meskipun itu tidak terasa cukup. Mungkin kamu bertahan, dan itu sudah banyak. Terkadang pencapaian terbesar sebuah hari bukanlah kemajuan, melainkan bertahan tanpa hancur. Dan meskipun tidak ada yang melihatnya, meskipun tidak ada yang memujinya, itu berarti lebih dari yang kamu bayangkan. Tapi pikiranmu yang terbiasa menuntut diri tidak selalu mengakuinya. Oleh karena itu, penting untuk mengatakannya dalam diam, dengan kejujuran dan tanpa kekerasan. Hari ini adalah apa adanya, dan sekarang aku bisa melepaskannya. Lepaskan rasa bersalah karena tidak melakukan lebih banyak. Lepaskan tekanan harus menjadi berbeda besok. Lepaskan ide bahwa jika kamu tidak berpikir cukup keras malam ini, sesuatu akan salah. Tidak ada yang hilang karena beristirahat. Tidak ada yang rusak karena tidur. Sebaliknya, semuanya menjadi teratur ketika kamu berhenti memaksa. Hari tidak mendefinisikan siapa dirimu. Ia hanya serpihan, bagian kecil dari jalan yang panjang. Ada hari-hari yang cerah dan hari-hari yang berat, hari-hari yang jelas dan hari-hari yang membingungkan. Semuanya berlalu, tidak ada yang menetap.
Melekat padanya hanya memperpanjang kelelahan yang sudah tidak perlu kamu tanggung lagi. Tubuhmu mengetahuinya, napasmu mengetahuinya, kesunyianmu mengetahuinya. Hanya pikiranmu yang melawan karena ia telah belajar untuk tidak berhenti. Izinkan dirimu menutup hari seperti menutup pintu dengan lembut, tanpa benturan, tanpa celaan, tidak dengan amarah, tidak dengan kefrustrasian, tetapi dengan penerimaan. Menerima bukan berarti menyerah, itu berarti memahami bahwa kamu telah melakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Sisanya bukan urusanmu sekarang, sisanya bisa menunggu. Sementara tubuh beristirahat, pikiran juga bisa belajar melepaskan. Kamu tidak harus mendorong pikiran, tidak harus melawannya. Amati saja mereka berlalu seperti bayangan yang memudar ketika kamu tidak mengikutinya. Setiap kali kamu kembali ke hari ini, ingatkan dirimu dengan tenang bahwa itu sudah berakhir, bahwa momen ini bukan untuk menanggung, tetapi untuk melepaskan. Kesunyian malam tidak menuntut penjelasan darimu, tidak menuntut jawaban, tidak menghakimimu, ia hanya menawarkan istirahat. Dan menerima istirahat itu adalah tindakan menghormati dirimu sendiri. Itu adalah pengakuan bahwa kamu bukan mesin, bahwa kamu tidak bisa menanggung segalanya sepanjang waktu, bahwa kamu juga pantas mendapat jeda. Lepaskan hari karena besok kamu akan butuh energi. Bukan untuk menjadi sempurna, bukan untuk memenuhi harapan, tetapi untuk hidup dengan sedikit lebih ringan. Tidur tidak menghapus masalah, tetapi mengembalikan kekuatanmu untuk menghadapinya dengan lebih jelas. Melepaskan bukan melupakan. Itu mempercayai bahwa tidak semuanya tergantung padamu. Sekarang biarkan hari pergi. Jangan kejar lagi, jangan ulangi, jangan analisis. Ia tidak bisa mengajarimu hal baru lagi malam ini. Apa yang perlu kamu pelajari, sudah kamu pelajari. Apa yang perlu kamu rasakan, sudah kamu rasakan. Sekarang tubuh meminta ketenangan, dan pikiran bisa mengikuti ritme itu jika kamu mengizinkannya. Bernapaslah perlahan. Biarkan setiap embusan napas membawa sedikit dari hari ini bersamamu. Kamu tidak harus melepaskan semuanya sekaligus. Cukup dengan melepaskan sedikit lebih banyak daripada kemarin. Cukup dengan tidak berpegang teguh dengan kekuatan yang sama. Sedikit demi sedikit bebannya berkurang. Sedikit demi sedikit malam menjadi lebih ringan. Hari ini berakhir di sini, dan kamu juga bisa beristirahat. Pelajaran 2. Jangan bawa pikiran ke tempat tidur. Tempat tidur bukanlah tempat untuk menyelesaikan hidup. Itu bukan ruang untuk mengulangi kesalahan, mengantisipasi masalah, atau merekonstruksi percakapan yang sudah berakhir. Tempat tidur ada untuk menopang tubuhmu ketika ia tidak bisa lagi, untuk memberi istirahat pada pikiran yang telah menghabiskan sepanjang hari bereaksi, beradaptasi, bertahan hidup. Namun, banyak malam kamu sampai di sana dengan beban hari yang lengkap, seolah-olah kamu tidak punya izin untuk melepaskan. Pikiran tidak terasa berat saat kamu bergerak. Sepanjang hari, mereka larut di antara tugas, suara, kebisingan, dan kewajiban. Tapi ketika semuanya berhenti, ketika keheningan muncul, pikiran-pikiran itu mencari ruang, bukan karena mereka mendesak, tapi karena akhirnya mereka mendapatkan perhatian. Dan disitulah kesalahan dimulai. Percaya bahwa karena mereka muncul di tempat tidur, mereka harus diselesaikan di tempat tidur. Tidak semua pikiran yang datang layak untuk ditanggapi. Tidak semua yang dikatakan pikiranmu pada jam ini adalah kebenaran. Di malam hari, pikiran berbicara dari kelelahan, bukan dari kejelasan. Membesar-besarkan, mendramatisir, mencampur kenangan dengan ketakutan, dan menyajikannya sebagai masalah yang mendesak. Tapi itu bukan masalah yang mendesak. Mereka hanya pikiran yang melewati pikiran yang lelah. Membawa pikiran ke tempat tidur seperti membawa ransel penuh batu ke tempat yang dibuat untuk beristirahat. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, cepat atau lambat beban itu akan terasa. Tubuh menegang, napas menjadi dangkal, tidur menjauh, dan semakin kamu mencoba berpikir untuk menyelesaikan, semakin kamu terjaga. Tempat tidur tidak membutuhkan analisismu. Ia tidak membutuhkan rencana, keputusan, atau penjelasan. Besok akan menjadi waktu yang lebih baik untuk berpikir.
Besok kamu akan punya lebih banyak energi, perspektif, ketenangan. Malam ini tidak dibuat untuk memahami segalanya. Ia dibuat untuk melepaskan. Mungkin pikiranmu bersikeras karena ia percaya bahwa berpikir melindungimu. Ia percaya bahwa jika kamu berhenti berpikir, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Tapi itu adalah ilusi. Berpikir tanpa istirahat tidak memberimu kendali. Itu hanya merampas kedamaianmu. Tidak ada hal penting yang hilang karena tidur. Tidak ada yang esensial yang rusak karena istirahat. Sebaliknya, banyak hal menjadi teratur ketika kamu berhenti memaksakan. Izinkan dirimu berbaring tanpa jawaban. Izinkan dirimu untuk belum tahu apa yang harus dilakukan. Tidak semuanya butuh solusi segera. Beberapa hal hanya butuh waktu. Dan waktu tidak dipaksa dengan terjaga. Waktu diizinkan dengan tidur. Ketika sebuah pikiran datang, jangan melawannya. Melawan juga melelahkan. Amati saja dari kejauhan, seolah-olah itu tidak sepenuhnya milikmu. Biarkan ia berlalu tanpa mengikutinya. Kamu tidak harus mendorongnya. Kamu hanya tidak perlu membawanya. Tidak perlu mengubahnya menjadi cerita. Tidak perlu memberinya lebih banyak ide. Tidak perlu memutarnya dengan cara yang tidak perlu. Tempat tidur bukanlah medan perang. Bukan tempat di mana kamu harus membuktikan kekuatan mental. Kekuatan sebenarnya malam ini adalah tahu cara melepaskan. Adalah berkata di dalam dengan tenang dan tanpa kekerasan. Tidak sekarang. Ini bisa menunggu. Tubuhmu tahu cara tidur. Ia telah tidur sepanjang hidupmu tanpa kamu arahkan. Ia tidak butuh instruksi rumit. Ia hanya perlu kamu berhenti mengganggu. Setiap pikiran yang kamu bawa adalah interupsi. Setiap kekhawatiran yang kamu bawa bersamamu adalah penghalang antara dirimu dan istirahat. Ingat ini, pikiran tidak diselesaikan dengan lebih baik ketika kamu lelah. Mereka terdistorsi menjadi lebih gelap, lebih berat. Apa yang sekarang tampak besar, besok bisa tampak sederhana. Tapi untuk sampai ke besok, kamu perlu melepaskan malam ini. Tinggalkan pikiran di tempatnya, di luar tempat tidur. Kamu bisa membayangkannya beristirahat di tempat lain, menunggu waktu yang tepat. Kamu tidak menyangkalnya, tidak menolaknya. Kamu hanya menundanya. Dan itu cukup. Tidur bukanlah pelarian. Tidur adalah merawat. Itu mengizinkan tubuh dan pikiran untuk memperbaiki diri tanpa tekanan. Itu mempercayai bahwa tidak semuanya bergantung pada kewaspadaanmu yang konstan, bahwa hidup bisa bertahan beberapa jam tanpa intervensimu. Tempat tidur adalah ruang suci untuk istirahat. Lindungi itu. Jangan kotori dengan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi sekarang. Jangan ubah itu menjadi perpanjangan hari. Izinkan itu menjadi batas yang jelas antara apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Malam ini kamu tidak perlu membawa apapun lagi. Kamu sudah membawa cukup banyak. Sekarang kamu bisa melepaskan. Pelajaran 3. Bernapas tanpa ekspektasi. Bernapas seharusnya bukanlah sebuah usaha, sebuah tujuan, latihan kendali, atau tugas lain yang harus diselesaikan. Bernapas adalah hal paling alami yang ada. Hal pertama yang kamu lakukan saat tiba di dunia ini, dan yang terus kamu lakukan, bahkan ketika kamu tidak memikirkannya. Namun seringkali kamu bernapas sambil menunggu sesuatu, menunggu ketenangan, kelegaan, kecemasan pergi, pikiran diam, merasa lebih baik. Disitulah ketegangan muncul. Karena ketika kamu bernapas dengan ekspektasi, kamu tidak lagi bernapas. Kamu sedang mencari. Dan mencari juga melelahkan. Mencari menciptakan tekanan. Mencari mengubah sesuatu yang sederhana menjadi tuntutan. Bernapas tanpa mengharapkan apapun terjadi. Bernapas tanpa meminta napas memperbaiki hidupmu. Bernapas tanpa menuntut hasil. Bernapas saja. Tubuh tidak membutuhkan instruksi rumit untuk berfungsi. Ia tidak perlu kamu kendalikan sepanjang waktu. Napas tahu ritmenya, tahu kapan harus dalam, kapan harus lembut. Ia tahu cara menopangmu, bahkan ketika kamu tidak tahu cara menopang dirimu sendiri. Seringkali kita ingin bernapas menenangkan kita segera, menghapus kegelisahan,
menghilangkan simpul di dada, mematikan pikiran. Tapi ekspektasi itu menciptakan frustrasi, karena ketika itu tidak terjadi dengan cepat, kita merasa gagal. Seolah-olah bahkan bernapas pun adalah sesuatu yang kita lakukan salah. Dan tidak demikian. Tidak ada cara yang salah untuk bernapas ketika kamu tidak menuntut apapun dari dirimu sendiri. Bernapas tanpa ekspektasi adalah mengizinkan udara masuk dan keluar tanpa penilaian, tanpa interpretasi, tanpa tekanan, tanpa tujuan internal. Itu hanya membiarkan tubuh melakukan apa yang sudah ia ketahui. Kamu tidak harus merasa damai untuk bernapas. Kamu tidak harus tenang untuk bernapas. Kamu tidak harus baik-baik saja untuk bernapas. Kamu hanya perlu hidup. Terkadang ketenangan tidak datang sebagai perasaan yang kuat. Terkadang ia datang sebagai sesuatu yang lebih halus, seperti sedikit penurunan ketegangan, satu pikiran lebih sedikit lebih banyak ruang internal, perasaan ringan ditopang, dan itu sudah cukup. Bernapas tanpa ekspektasi adalah tindakan kepercayaan. Itu memberitahu tubuh, lakukan tugasmu, aku tidak akan memaksamu. Itu melepaskan kendali internal yang ingin mengarahkan segalanya. Itu mengizinkan proses menjadi alami, tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Napasmu tidak ada di sini untuk memenuhi fungsi emosional. Ia ada di sini untuk menopang hidupmu. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Ketika kamu bernapas tanpa mengharapkan apapun, sesuatu berubah tanpa kamu cari. Tubuh merasa kurang diawasi. Pikiran merasa kurang tertekan. Ketegangan tidak hilang sekaligus, tapi berhenti bertambah. Dan itu sudah merupakan istirahat. Malam tidak membutuhkan teknik rumit, tidak membutuhkan metode kaku, tidak membutuhkan formula. Ia membutuhkan kelembutan. Ia membutuhkan izin, membutuhkan ruang. Bernapaslah seperti seseorang yang tidak harus membuktikan apapun. Bernapaslah seperti seseorang yang tidak berusaha mencapai tujuan. Bernapaslah seperti seseorang yang mengizinkan dirinya berada persis seperti dirinya saat ini. Jangan mencoba merasa berbeda. Jangan mencoba memperbaiki dirimu. Jangan mencoba mengubah apa yang ada. Hanya izinkan udara masuk dan keluar. Tidak lebih. Ketika pikiran ingin menggunakan napas sebagai alat kendali, lepaskan. Jangan ubah itu menjadi tugas. Jangan ubah itu menjadi tujuan. Jangan ubah itu menjadi kewajiban. Bernapas bukanlah solusi, ia adalah pendampingan. Ia adalah kehadiran konstan yang tidak meninggalkanmu, bahkan ketika segalanya terasa tidak stabil. Kamu bisa sedih dan bernapas. Kamu bisa lelah dan bernapas. Kamu bisa bingung dan bernapas. Kamu bisa hancur di dalam dan tetap bernapas. Itu sudah merupakan bentuk penopang. Itu sudah merupakan dasar. Itu sudah cukup untuk malam ini. Bernapas tanpa ekspektasi juga berarti menerima bahwa tidak semuanya terasa baik segera, bahwa tidak semuanya teratasi dalam sekejap, bahwa tidak semuanya berubah ketika kamu menginginkannya, tapi tubuh tetap di sana menopangmu, membuatmu tetap hidup, membuatmu tetap hadir. Jangan meminta napas menyelamatkanmu. Izinkan ia menemanimu. Jangan menuntutnya memberimu ketenangan. Izinkan ia menopangmu. Jangan memberinya target. Izinkan ia menjadi. Napas tidak membutuhkan kesempurnaan, tidak membutuhkan ritme yang tepat, tidak membutuhkan kedalaman yang konstan. Ia hanya membutuhkan izin. Malam ini kamu tidak perlu mencapai apapun dengan napasmu. Kamu tidak perlu mencapai kondisi tertentu, tidak perlu mencapai sensasi khusus. Hanya ada, hanya mengizinkan, hanya membiarkan. Bernapas tanpa ekspektasi, dan biarkan itu cukup untuk sekarang. Pelajaran 4. Malam tidak menuntut jawaban. Malam tidak datang untuk meminta penjelasan darimu. Ia tidak datang dengan buku catatan di tangan untuk meninjau hidupmu. Ia tidak menempatkanmu di depan dinding untuk menunjuk semua yang salah. Malam tidak berfungsi seperti itu. Malam tidak menuntut jawaban. Malam tidak membutuhkanmu untuk menutup semua urusan, memahami segalanya, menemukan makna di setiap hal. Malam hanya ada untuk menurunkan volume dunia dan memberimu tempat di mana kamu bisa beristirahat.
Tapi pikiranmu terkadang tidak memahami perbedaan itu. Ia datang dari hari dengan ritme yang sama, urgensi yang sama, kebiasaan bereaksi yang sama. Selama berjam-jam kamu membalas pesan, menyelesaikan hal-hal, menahan emosi, menangani masalah, menelan kelelahan, tersenyum ketika tidak ingin, diam ketika sakit untuk berbicara. Dan ketika akhirnya semuanya mereda, pikiranmu ingin terus. Ia ingin terus berbicara, terus meninjau, terus bertanya. Ia ingin meraih jawaban darimu dengan paksa, seolah-olah istirahat adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan hanya ketika semuanya jelas. Tapi itu tidak benar. Ada pertanyaan yang tidak terjawab hari ini. Ada pertanyaan yang tidak terjawab di tempat tidur. Ada pertanyaan yang malah menjadi lebih membingungkan jika kamu melihatnya di tengah malam. Karena di malam hari pikiran tidak berpikir jernih. Di malam hari pikiran berpikir dalam keadaan lelah. Dan pikiran yang lelah adalah cermin yang berembun. Apa yang direfleksikannya bukanlah realitas lengkap. Itu adalah realitas yang terdistorsi oleh kelelahan. Malam memiliki kebijaksanaan sederhana. Ia memberitahumu tanpa kata-kata bahwa sekarang bukan waktu untuk menyelesaikan. Sekarang bukan waktu untuk memutuskan. Sekarang bukan waktu untuk memahami. Malam mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang sulit tapi menyembuhkan. Membiarkan hal-hal terbuka tanpa rasa bersalah. Itulah yang paling menyakitkan terkadang. Membiarkan sesuatu terbuka, merasa percakapan tidak lengkap, keputusan tertunda, jawaban tidak datang. Dan kemudian ketakutan muncul. Takut salah, takut kehilangan, takut jika kamu tidak menutupnya hari ini, itu akan lepas dari kendalimu. Tapi kenyataannya, tidak semuanya ditutup dengan kendali. Ada hal-hal yang ditutup dengan waktu. Ada hal-hal yang menjadi teratur ketika kamu berhenti menekannya. Mungkin hari ini kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Mungkin kamu bereaksi buruk. Mungkin kamu kurang maksimal. Mungkin kamu berlebihan. Mungkin kamu tidak sanggup menghadapi segalanya. Dan sekarang pikiran duduk bersamamu dalam kegelapan dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan seolah-olah ia adalah hakim. Mengapa kamu mengatakan itu? Mengapa tidak melakukan itu? Apa yang akan terjadi besok? Bagaimana jika salah? Bagaimana jika tidak mencapai? Bagaimana jika kehilangan? Tapi malam tidak menuntut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Malam tidak memintamu membela diri. Pikiranmu melakukannya karena ia lelah dan karena ia percaya bahwa berpikir adalah bentuk perlindungan. Ia percaya bahwa jika ia berpikir cukup, ia akan menghindari rasa sakit. Ia percaya bahwa jika ia mengulangi adegan itu, ia akan memperbaikinya. Ia percaya bahwa jika ia mengantisipasi masa depan, ia akan mengendalikannya. Tapi satu-satunya yang ia capai adalah merampas kedamaianmu. Dan itu bukan salahmu. Itu adalah kebiasaan, mekanisme, sesuatu yang kamu pelajari untuk bertahan hidup. Tapi malam ini, di sini, kamu bisa belajar sesuatu yang berbeda. Kamu bisa belajar untuk tidak mematuhi setiap tuntutan internal. Kamu bisa belajar untuk tidak menjawab pikiran setiap kali ia mengangkat tangan. Kamu bisa belajar mengatakan kepadanya dengan tenang, "Tidak sekarang." Karena ada perbedaan besar antara mengabaikan dan beristirahat. Mengabaikan adalah menyangkal. Beristirahat adalah menunda dengan bijaksana. Beristirahat adalah mengatakan, "Ini penting, tapi bukan untuk jam ini. Ini menyakitkan, tapi aku tidak akan membukanya di tengah malam. Ini mengkhawatirkanku, tapi aku akan melihatnya dengan cahaya hari. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku juga peduli pada diriku sendiri." Malam tidak memintamu menjadi sempurna, kuat, efisien, atau punya jawaban bagus untuk segalanya. Malam hanya memintamu untuk tidak menyakiti dirimu sendiri dengan tuntutan untuk memahami segalanya di saat terburuk untuk berpikir. Lihat apa yang terjadi ketika kamu mencoba menemukan jawaban di tengah malam. Pikiran menjadi cepat, tubuh menegang, napas menjadi pendek, jantung terasa gelisah, dan semuanya mulai tampak lebih serius. Kalimat menjadi lebih keras, kenangan lebih berat, masa depan lebih mengancam.
Dan kamu meyakinkan dirimu bahwa kamu sedang berpikir, padahal kamu sedang berputar-putar. Malam tidak menuntut jawaban karena ia tahu sesuatu yang dilupakan oleh kecemasanmu. Banyak jawaban datang ketika kamu beristirahat. Ada kejelasan yang tidak lahir dari memutar-mutar pikiran, tapi dari tidur. Pelajaran 5. Beristirahat. Bukan berarti menyerah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Beristirahat adalah mengakui kebenaran tubuh. Melihat kemanusiaanmu sendiri tanpa penghinaan. Memahami bahwa kekuatan tidak hanya ditunjukkan dengan bertahan, tapi juga dengan merawat diri. Tapi terkadang sulit dipercaya karena kamu telah hidup dengan ide yang keras di dalam. Ide bahwa berhenti adalah kalah. Ide itu mendorongmu bahkan ketika kamu tidak punya energi lagi. Itu membuatmu merasa bersalah ketika duduk, merasa malas ketika berbaring, merasa kurang ketika berkata, "Aku tidak bisa hari ini." Itu membuatmu percaya bahwa jika kamu beristirahat, kamu membiarkan hidup mengalahkanmu. Dan karena itu kamu terus sampai tubuh lelah meminta izin. Tapi dengarkan ini dengan tenang. Istirahat bukanlah kekalahan. Itu adalah pemeliharaan, perbaikan, penghormatan. Jika seseorang yang kamu cintai lelah, kamu tidak akan mendorongnya terus sampai hancur. Kamu akan menyuruhnya duduk, tenang, makan sesuatu, tidur, merawat diri. Kamu akan memahami bahwa istirahat bukanlah keinginan, itu adalah kebutuhan. Lalu mengapa denganmu berbeda? Mengapa denganmu kelelahan menjadi alasan untuk menuntut lebih? Beristirahat bukan berarti menyerah, karena menyerah adalah berhenti percaya. Dan ketika kamu beristirahat, kamu sedang percaya. Percaya bahwa besok kamu bisa melanjutkan. Percaya bahwa tubuhmu pantas mendapat jeda. Percaya bahwa tidak semuanya dibangun dengan tekanan. Percaya bahwa kamu tidak perlu menghancurkan dirimu untuk membuktikan nilai. Terkadang hidup menuntut banyak darimu. Terkadang kamu harus menanggung hal-hal yang tidak kamu pilih. Terkadang pikiran penuh, terkadang hati berat, dan kamu tetap bertahan. Itu sudah berbicara tentang kekuatanmu. Kamu tidak perlu membuktikannya juga di tempat tidur. Kamu tidak perlu membuktikannya di malam hari ketika tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Ada kelelahan yang tidak sembuh dengan kemauan, ia sembuh dengan istirahat. Dan ya, ada hari-hari di mana istirahat terasa aneh. Karena ketika akhirnya kamu berhenti, muncul semua yang selama ini kamu hindari untuk dirasakan. Muncul emosi yang tertahan, kesunyian, ketakutan, perasaan. Dan sekarang apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Dan kemudian kamu bergerak lagi untuk tidak merasakan, berpikir lagi untuk tidak mendengarkan, menuntut dirimu lagi untuk tidak tinggal bersama dirimu sendiri. Tapi beristirahat bukan berarti terjebak tanpa jalan keluar. Beristirahat adalah memberimu tempat yang aman untuk beberapa jam. Beristirahat adalah mengizinkan tubuh melepaskan ketegangan. Itu membiarkan sistemmu tenang. Itu memberi pikiranmu ruang di mana ia tidak harus bertarung, menyelesaikan, atau waspada. Malam adalah ruang itu. Kamu bukan mesin, bukan proyek yang diperbaiki tanpa henti. Kamu bukan daftar tugas yang harus diselesaikan untuk pantas mendapat kedamaian. Kamu adalah seseorang, dan seseorang perlu istirahat untuk tetap menjadi seseorang. Bukan hanya untuk menghasilkan, tapi untuk merasa, untuk hidup, untuk menopang diri sendiri. Beristirahat bukan menyerah pada masalahmu. Itu menyerah pada realitas sederhana. Sekarang kamu lelah, dan kelelahanmu bukan musuh. Itu adalah sinyal. Sinyal yang meminta perhatian. Ketika kamu beristirahat, kamu tidak meninggalkan disiplin. Sebaliknya, istirahat juga adalah disiplin. Itu mengatakan padamu, "Aku menghormati diriku." Itu mengatakan, "Aku tidak akan membawa tubuhku ke batasnya karena harga diri." Itu mengatakan, "Kedamaianku juga penting." Itu mengatakan, "Kesehatan mentalku bukan kemewahan." Ada orang yang percaya bahwa menyerah adalah berhenti, tapi sebenarnya menyerah adalah kehilangan dirimu sendiri dalam tuntutan. Menyerah adalah melupakan kemanusiaanmu. Menyerah adalah mendorong dirimu sampai mematikan cahayamu.
Dan kamu tidak di sini untuk mematikan dirimu. Kamu di sini untuk menopang dirimu. Karena itu, beristirahat adalah pilihan yang berani. Karena beristirahat bertentangan dengan suara internal yang berteriak bahwa kamu tidak cukup. Bertentangan dengan kebiasaan hidup dalam ketegangan. Bertentangan dengan ketakutan bahwa jika kamu melepaskan kendali, semuanya akan runtuh. Tapi semuanya tidak runtuh. Dunia terus berjalan, hal-hal terus berlanjut. Dan sementara kamu tidur, kamu memperbaiki dirimu, mengembalikan dirimu kepada dirimu sendiri. Dan besok, dengan lebih banyak udara, lebih banyak ketenangan, lebih banyak kekuatan, kamu akan bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Malam ini kamu tidak harus kuat, tidak harus bertahan sedikit lagi, tidak harus mendorong dirimu sampai ke tepi. Kamu bisa beristirahat. Dan beristirahat bukan berarti menyerah. Beristirahat adalah merawat dirimu sebagaimana mestinya. Pelajaran 6. Apa yang tidak diselesaikan hari ini dapat menunggu. Apa yang tidak dapat Anda selesaikan hari ini dapat menunggu. Hal tersebut tidak akan rusak dalam beberapa jam. Ia tidak akan hilang dalam semalam. Ia tidak akan menjadi mustahil hanya karena Anda menutup mata. Pandangan bahwa segala sesuatu harus diselesaikan sebelum tidur adalah sebuah jebakan. Ini merupakan bentuk tekanan yang tampak sebagai tanggung jawab, tetapi di dalamnya terdapat kecemasan. Kecemasan memberitahukan Anda bahwa jika tidak diselesaikan sekarang, situasi akan semakin buruk. Ia menyampaikan bahwa jika Anda melepaskan pikiran, Anda menjadi ceroboh. Ia berujar bahwa jika Anda tidur, Anda meninggalkan masalah. Namun kenyataannya berbeda. Tidur mempersiapkan Anda untuk melihat dengan lebih baik. Tidur mengembalikan kejelasan pemikiran Anda. Tidur menurunkan kebisingan dalam pikiran. Tidak semua hal dapat diselesaikan dengan keinsistenan. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan jeda. Pikirkan berapa kali kekhawatiran besar menjadi kecil keesokan harinya, bukan karena hilang, tetapi karena Anda tidak lagi terjebak di dalamnya. Karena tubuh beristirahat, karena pikiran jernih, karena hati Anda tenang. Dan kemudian Anda melihat hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika Anda lelah, segalanya terasa lebih berat. Kata-kata lebih menyakitkan. Kenangan lebih menyakitkan, keraguan lebih gelap. Pikiran melangkah menuju yang terburuk, menciptakan ancaman, membayangkan akhir-akhir, dan membuat Anda merasa harus menyelesaikan segalanya sekarang. Seolah-olah Anda berlomba dengan waktu. Namun malam bukanlah perlombaan. Malam adalah perhentian. Dan dalam perhentian itu, Anda dapat memilih untuk tidak membawa beban yang bukan urusan Anda saat ini. Ada urusan yang memerlukan energi untuk diselesaikan. Ada keputusan yang memerlukan pikiran yang tenang. Ada percakapan yang memerlukan hati yang kurang tertekan. Ada masalah yang memerlukan cahaya, bukan kegelapan. Saat ini, Anda mungkin tidak memiliki cahaya itu. Mungkin Anda hanya memiliki kelelahan. Dan jika Anda hanya memiliki kelelahan, tindakan paling bijaksana bukanlah memaksakan diri, tetapi menunggu. Menunggu bukanlah menyerah. Menunggu adalah memilih waktu yang tepat. Apa yang tidak Anda selesaikan hari ini dapat menunggu karena nilai Anda tidak bergantung pada menyelesaikan segala sesuatu. Kedamaian Anda tidak bergantung pada menyelesaikan setiap hal yang tertunda. Harga diri Anda tidak bergantung pada memiliki kendali total. Terkadang, tindakan paling terhormat yang dapat Anda lakukan adalah berkata, "Hari ini sudah cukup." Ya, ada hal-hal yang tertunda. Ya, ada bagian hidup Anda yang tidak sempurna. Ya, ada urusan yang mengkhawatirkan Anda. Namun mereka tidak perlu diselesaikan di tengah malam. Mereka perlu dilihat dengan tenang ketika Anda memiliki kekuatan. Pikiran Anda terkadang percaya bahwa berpikir adalah melakukan sesuatu, dan merasa bahwa jika berhenti berpikir, ia berhenti melakukan. Oleh karena itu, ia bersikeras, mengulangi, kembali ke titik yang sama. Namun berpikir tanpa kemajuan bukanlah penyelesaian. Itu melelahkan, mengunyah rasa sakit yang sama tanpa hasil. Itu menekan luka untuk melihat apakah ia dapat sembuh lebih cepat. Dan luka tidak sembuh lebih cepat.
Ia sembuh dengan perhatian, dengan waktu, dengan istirahat. Anda dapat berbaring dengan mengetahui bahwa beberapa hal belum lengkap. Anda dapat tidur dengan topik yang tertunda. Anda dapat meninggalkan percakapan untuk besok. Anda dapat mengizinkan hari berakhir tanpa segalanya teratur. Hidup yang nyata seperti itu. Hidup yang nyata tidak menjadi sempurna setiap malam. Hidup yang nyata dibangun sedikit demi sedikit. Malam ini, tugas Anda bukanlah menyelesaikan. Tugas Anda adalah melepaskan tuntutan untuk menyelesaikan. Itu adalah pengakuan bahwa pikiran yang kelelah bukanlah tempat di mana jawaban terbaik muncul. Besok ketika Anda bangun, apa yang tidak Anda selesaikan akan tetap ada di sana. Namun Anda tidak akan sama. Anda akan sedikit lebih beristirahat, sedikit lebih jelas, sedikit lebih menguasai napas Anda. Dan dari sana, apa yang tampak mustahil hari ini dapat menjadi lebih terkelola. Anda tidak perlu membawa masa depan ke tempat tidur, tidak perlu menutup segala sesuatunya hari ini, tidak perlu mengubah malam menjadi kantor masalah. Apa yang tidak Anda selesaikan dapat menunggu, dan Anda dapat tidur tanpa rasa bersalah. Pelajaran 7. Pikiran Anda juga berhak mendapatkan kesunyian. Pikiran Anda tidak diciptakan untuk terus-menerus berbicara tanpa henti. Ia tidak lahir untuk menganalisis setiap detik yang berlalu, meninjau dan mengulang setiap kenangan yang telah terjadi, atau bahkan mengantisipasi setiap kemungkinan yang mungkin muncul di masa depan. Sebagaimana tubuh memerlukan waktu untuk beristirahat dan pulih, begitu juga pikiran memerlukan kesunyian untuk berfungsi dengan baik. Namun, berbeza dengan tubuh yang sering kali kita berikan waktu untuk berehat, kita jarang sekali memberi izin kepada pikiran untuk berdiam diri. Kita telah membiasakan pikiran kita untuk terus berlari, berputar, dan menghasilkan pemikiran, bahkan ketika tidak ada cukup energi yang menyokongnya. Sepanjang hari, pikiran kita beradaptasi dengan pelbagai keadaan. Ia berfungsi untuk menyelesaikan masalah, memberikan jawaban, menghitung langkah-langkah yang perlu diambil, melindungi kita daripada ancaman, dan bereaksi terhadap pelbagai situasi. Semua ini adalah hasil dari pelatihan yang telah kita berikan kepadanya. Namun, ketika malam menjelang, ketika dunia di sekitar kita menurunkan volumenya dan suasana menjadi lebih tenang, pikiran kita seringkali tidak mengetahui cara untuk berhenti berfungsi. Ia terus beroperasi karena inersia, terus berbicara dan memproduksi berbagai pemikiran meskipun tidak ada yang memintanya untuk melakukannya. Kebisingan mental ini, yang dihasilkan oleh pikiran yang tidak berhenti, boleh menjadi sangat melelahkan. Pikiran juga dapat merasa lelah, juga dapat mengalami kelebihan beban, dan juga dapat menjadi bingung ketika tidak ada jeda yang diberikan. Tetapi karena keletihan ini tidak tampak dengan cara yang jelas seperti halnya fisik yang terluka atau sakit, kita seringkali tidak menyadarinya. Kita terus menuntut pikiran kita untuk memberikan kejelasan, solusi, kenangan yang tepat, dan rencana masa depan, bahkan ketika ia sudah berada dalam keadaan jenuh dan tidak mampu untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kesunyian bukanlah sesuatu yang kosong atau hampa. Kesunyian adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada pikiran untuk bernafas dan berehat. Kesunyian tidak bermakna bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia tidak bermakna bahwa kita mengabaikan realiti yang ada. Ia juga tidak bermakna kita kehilangan kendali atas hidup kita. Sebaliknya, kesunyian bermakna kita memberi izin kepada pikiran untuk berhenti berjuang selama beberapa jam. Berhenti dari perlindungan yang berlebihan. Berhenti mengulang cerita-cerita yang tidak lagi memberi manfaat. Pikiran yang lelah seringkali menjadi keras dan tidak ramah. Ia mungkin berbicara kepada kita dengan nada celaan, mengingatkan kita pada kesalahan yang telah kita buat, menunjukkan senario-senario negatif yang menakutkan, dan memberitahu kita bahwa kita tidak cukup baik. Bukan karena ia kejam, tetapi karena ia sudah kehabisan tenaga. Pikiran yang lelah tidak dapat membedakan antara bahaya yang nyata dan ketakutan yang hanya ada dalam kepala kita. Oleh sebab itu, kesunyian menjadi sangat penting, bukan sebagai pelarian dari realiti, tetapi sebagai sebuah proses penyembuhan. Pikiran Anda berhak mendapatkan kesunyian, sama seperti ia juga berhak mendapatkan pengertian yang mendalam. Ia berhak mendapatkan ruang di mana ia tidak perlu menghasilkan apa-apa, tidak perlu membuktikan keberadaannya, dan tidak perlu berpikir untuk membenarkan dirinya.
Kesunyian tidak boleh dipaksakan, tidak perlu diperintahkan, dan tidak perlu dikejar-kejar. Ia akan muncul dengan sendirinya ketika Anda berhenti menuntut jawaban dari pikiran Anda, ketika Anda berhenti menginterogasi diri sendiri, dan ketika Anda berhenti memaksa diri untuk memahami segalanya. Anda tidak perlu memaksa pikiran untuk diam, karena itu hanya akan menghasilkan lebih banyak kebisingan. Anda hanya perlu berhenti memberi makan kepada pikiran tersebut. Setiap pikiran yang tidak Anda tanggapi akan menjadi semakin lemah. Setiap cerita yang tidak Anda ikuti akan perlahan-lahan larut dan hilang. Setiap pertanyaan yang tidak Anda kejar akan kehilangan kekuatannya. Sedikit demi sedikit, kesunyian akan menemukan jalannya. Bukan sebagai kekosongan yang tidak menyenangkan, tetapi sebagai sebuah istirahat yang mendalam dan menyegarkan. Malam adalah waktu yang paling baik untuk merasakan kesunyian itu. Bukan karena segala-galanya baik-baik saja, tetapi karena tidak semua perkara memerlukan perhatian kita pada saat itu. Dalam suasana malam, kesunyian tidak akan mengambil nilai diri Anda. Sebaliknya, ia akan mengembalikan kehadiran Anda, ketenangan jiwa Anda, dan ruang dalaman di mana Anda bukanlah sekadar pikiran Anda. Anda hanyalah seseorang yang bernapas dan merasai kehidupan. Janganlah Anda takut pada kesunyian. Kesunyian tidak akan meninggalkan Anda, tidak akan menghapus identiti Anda, dan tidak akan membuat Anda kehilangan siapa diri Anda. Sebaliknya, dalam kesunyian, Anda akan mulai merasakan ketenangan tanpa banyak tekanan dalaman. Pelajaran 8. Tidak ada keputusan penting yang diambil. Saat kelelahan, kelelahan adalah keadaan yang tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mengubah cara kita memandang kehidupan. Ketika kita merasa lelah, cara kita menafsirkan kata-kata, kenangan, dan niat orang lain menjadi terdistorsi. Kelelahan juga memengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri. Dalam keadaan lelah, segalanya tampak lebih berat, lebih serius, dan lebih menekan. Hal-hal kecil yang biasanya tidak dianggap penting tiba-tiba menjadi besar dan mendesak, sementara ketidakpastian yang kita hadapi terasa seperti ancaman yang nyata. Seringkali dalam keadaan kelelahan ini, kita membuat keputusan penting yang mungkin tidak seharusnya kita ambil. Keputusan-keputusan tersebut seringkali muncul dari pikiran yang sudah jenuh dan tubuh yang tidak lagi mampu bertahan. Setelahnya, kita sering bertanya-tanya mengapa kita merasa lebih buruk, atau mengapa keputusan yang kita ambil tidak membawa hasil yang diharapkan. Tidak ada keputusan penting yang seharusnya diambil saat kita merasa lelah. Ini bukan karena kita tidak mampu membuat keputusan, tetapi lebih kepada fakta bahwa kelelahan mendistorsi persepsi kita. Dalam keadaan lelah, kita tidak melihat realitas dengan jelas. Kita hanya melihat versi yang terdistorsi dari kenyataan. Kelelahan membuat kita menjadi lebih tidak sabar, lebih reaktif, dan lebih keras pada diri sendiri. Kita cenderung menghakimi diri kita dan orang lain dengan cara yang tidak adil. Di malam hari, ketika tubuh kita sudah kehabisan tenaga, pikiran kita berusaha untuk menutup segala sesuatunya dengan cepat. Kita ingin membuat keputusan drastis, seakan-akan kita ingin memberikan titik akhir di mana seharusnya hanya ada koma. Kita mencari solusi segera untuk meredakan ketegangan yang kita rasakan di dalam diri kita. Namun, banyak dari keputusan ini tidak lahir dari kejelasan, melainkan dari keinginan untuk menghentikan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang kita alami. Sayangnya, keputusan untuk berhenti merasa hampir selalu membawa lebih banyak beban di kemudian hari. Kelelahan membuat kita percaya bahwa apa yang kita rasakan saat ini adalah sesuatu yang permanen. Kita merasa bahwa kebingungan ini tidak akan berlalu, bahwa rasa sakit ini adalah suatu kepastian, dan bahwa keraguan yang kita hadapi adalah sinyal yang tidak dapat diabaikan. Namun, kita harus ingat bahwa itu bukanlah kebenaran. Itu hanyalah suara kelelahan yang berbicara kepada kita. Ketika kita memberi diri kita waktu untuk beristirahat, kita dapat melihat nuansa dalam situasi yang kita hadapi. Sebaliknya, ketika kita lelah, kita cenderung melihat segala sesuatu dalam bentuk ekstrim. Saat kita beristirahat, kita dapat belajar untuk menunggu dan tidak terburu-buru. Namun, ketika kita berada dalam keadaan lelah,
kita ingin menyelesaikan segala sesuatu secepat mungkin. Oleh karena itu, malam bukanlah waktu yang tepat untuk membuat keputusan besar dalam hidup. Ini bukan saat yang baik untuk memutuskan hubungan, menarik kesimpulan tentang hidup kita, atau mendefinisikan siapa diri kita dan kemana kita akan pergi. Ini juga bukan waktu yang tepat untuk menilai jalan hidup kita, atau nilai-nilai yang kita anut. Tidur bukanlah penundaan terhadap keputusan penting. Sebaliknya, tidur adalah pelindung bagi keputusan tersebut. Tidur melindungi masa depan kita dari versi diri kita yang saat ini tidak memiliki energi untuk melihat dengan jelas. Tidur juga melindungi hubungan kita dari kata-kata yang mungkin keluar dari mulut kita ketika kita berada dalam keadaan kelelahan. Ia melindungi harga diri kita dari pikiran-pikiran yang tidak adil dan merugikan diri kita sendiri. Tidak semua yang kita rasakan di malam hari adalah kebenaran mutlak. Seringkali, perasaan tersebut hanyalah refleksi dari kelelahan yang terakumulasi. Dan kita harus ingat bahwa kelelahan itu akan berlalu. Ia akan mereda dan berubah dengan istirahat yang cukup. Malam ini, luangkan waktu untuk tidak membuat keputusan. Jangan terburu-buru menutup cerita yang belum selesai, dan jangan memberi label pada diri sendiri. Biarkan tubuh Anda beristirahat terlebih dahulu, dan biarkan pikiran Anda menurunkan intensitasnya. Besok, dengan lebih banyak udara segar, lebih banyak ketenangan, dan lebih banyak keseimbangan, apa yang tampak mendesak hari ini mungkin akan terlihat berbeda. Ingatlah, tidak ada keputusan penting yang seharusnya diambil saat kita merasa lelah, dan mengetahui cara untuk menunggu juga merupakan suatu kebijaksanaan yang sangat berharga. Pelajaran 9. Kendurkan kendali. Mengendalikan segala hal dalam hidup kita sebenarnya adalah suatu tugas yang sangat melelahkan. Melelahkan lebih dari yang mungkin Anda sadari atau bayangkan. Ia memerlukan perhatian yang konstan, kewaspadaan yang tiada henti, dan ketegangan yang terus-menerus. Mengendalikan berarti Anda harus selalu waspada, selalu mengantisipasi apa yang mungkin terjadi, dan selalu siap untuk mengoreksi segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan. Meskipun Anda mungkin percaya bahwa tindakan mengendalikan ini memberikan perlindungan bagi diri Anda, seringkali yang terjadi adalah Anda justru merasa kaku dan tertekan di dalam diri sendiri. Kendali itu sendiri lahir dari rasa ketakutan. Ketakutan bahwa sesuatu akan berjalan salah, ketakutan akan kehilangan, atau ketakutan untuk merasakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Dan karena ketakutan ini seringkali tidak disadari, ia seringkali menyamar sebagai tanggung jawab yang berat, antisipasi yang berlebihan, dan pikiran, saya harus selalu waspada. Namun, hidup dengan cara seperti ini bukanlah hidup yang sebenarnya. Itu lebih seperti berjuang untuk menopang diri dalam keadaan ketegangan yang tak berkesudahan. Malam hari mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya melepaskan kendali. Ia mengajarkan kita bahwa ketika tubuh kita menyerah pada tidur, tidak ada yang buruk yang terjadi. Jantung kita terus berdetak, napas kita tetap berlanjut, dan hidup tidak berhenti hanya karena kita menutup mata. Ini adalah bukti yang tenang bahwa tidak semuanya bergantung pada kendali kita. Dalam kegelapan malam, kita belajar untuk mempercayai proses hidup itu sendiri. Melepaskan kendali bukanlah berarti membiarkan segala sesuatu runtuh atau mengabaikan tanggung jawab kita. Sebaliknya, itu berarti melepaskan apa yang tidak bergantung kepada kita. Ini berarti berhenti menekan dan mengontrol hal-hal yang sudah tidak merespons kekuatan kita lagi. Kita harus mengakui bahwa tidak semuanya akan membaik hanya karena kita terus-menerus mengawasinya tanpa ada istirahat. Mengendurkan kendali juga berarti mempercayai diri sendiri dan proses kehidupan. Percayalah bahwa Anda dapat beristirahat tanpa harus khawatir semuanya akan hancur. Percayalah bahwa Anda tidak perlu berada dalam keadaan waspada setiap saat. Hidup tidak perlu Anda tekan dan kendalikan untuk dapat berjalan dengan baik. Kendali berlebihan tidak akan memberikan kedamaian dalam hidup Anda. Sebaliknya, ia justru merampas kedamaian itu, membuat Anda merasa kaku, dan memutuskan hubungan Anda dengan tubuh Anda sendiri.
Terus-menerus berada dalam keadaan siaga yang konstan adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh sistem tubuh kita tanpa konsekuensi yang serius. Mengendurkan kendali adalah langkah untuk mengizinkan diri Anda menjadi manusia yang utuh. Ini adalah penerimaan bahwa Anda tidak dapat memprediksi segala sesuatu, tidak dapat menghindari segalanya, dan tidak dapat mengoreksi setiap kesalahan yang terjadi. Namun, meskipun demikian, hidup tetap berjalan. Malam ini, Anda tidak perlu mengendalikan pikiran, emosi, atau masa depan Anda. Anda dapat mencoba untuk mengendurkan sedikit, hanya sedikit, dari ketegangan yang Anda rasakan. Dan pengenduran kecil itu sudah merupakan suatu bentuk istirahat, kelegaan, dan tindakan perawatan yang mendalam untuk diri sendiri. Kendurkan kendali dan biarkan malam melakukan bagiannya. Biarkan diri Anda merasakan ketenangan dan kelegaan yang datang ketika Anda melepaskan beban yang tidak perlu. Dengan mengizinkan diri Anda untuk tidak selalu mengendalikan segalanya, Anda memberi ruang bagi diri Anda untuk bernafas, untuk merasakan, dan untuk hidup dengan penuh makna. Pelajaran 10. Jangan mengejar diri sendiri dalam kegelapan. Kegelapan bukanlah tempat untuk menyerang diri sendiri. Ini bukan ruang di mana Anda harus menunjuk kesalahan-kesalahan Anda, menghidupkan kembali adegan-adegan, menghakimi diri sendiri dengan keras, atau menuntut jawaban yang mustahil. Namun, meskipun demikian, banyak malam Anda melakukan hal yang persis itu. Anda mengejar diri sendiri ketika segalanya sunyi, ketika tubuh lelah, ketika pikiran sudah tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Anda menjadi pengejar diri sendiri di momen paling rentan sepanjang hari. Selama malam, pikiran kehilangan perspektif, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda lelah. Kelelahan mengambil nuansa, mengeraskan pikiran, membesar-besarkan kegagalan. Dalam kegelapan, segalanya tampak lebih pasti. Keputusan masa lalu terasa tidak dapat diperbaiki. Kesalahan terasa seperti vonis. Keraguan terasa seperti kebenaran mutlak. Tanpa menyadarinya, Anda mulai berjalan di belakang diri sendiri dengan celaan di tangan. Anda mengejar diri sendiri dengan mengingat apa yang tidak Anda lakukan dengan baik. Anda mengejar diri sendiri dengan membandingkan diri Anda dengan versi diri yang Anda yakini seharusnya. Anda mengejar diri sendiri dengan membayangkan masa depan yang belum ada. Semakin Anda mengejar diri sendiri, semakin Anda menjauh dari ketenangan. Malam tidak diciptakan untuk menghakimi Anda. Ia diciptakan untuk menghentikan pengejaran, agar Anda dapat menurunkan kewaspadaan tanpa rasa takut, agar Anda dapat berhenti berlari bahkan dari diri sendiri. Namun, pikiran Anda yang terbiasa menuntut diri tidak selalu tahu cara melakukannya sendiri. Oleh karena itu, ia bersikeras, kembali, mengulangi cerita yang sama dengan kata-kata berbeda. Bukan karena pikiran ingin menyakiti Anda. Ia percaya bahwa menekan Anda adalah cara melindungi Anda. Ia percaya bahwa jika ia menunjuk semua yang salah, itu akan mencegahnya terulang. Ia percaya bahwa jika ia mengejar Anda cukup keras, itu akan membuat Anda menjadi lebih baik. Namun, ia tidak memahami sesuatu yang esensial. Mengejar diri sendiri dalam kegelapan tidak membuat Anda lebih baik. Itu membuat Anda lelah. Ketika Anda lelah, Anda tidak belajar. Ketika Anda kelelahan, Anda tidak mengoreksi. Ketika Anda kehabisan tenaga, Anda hanya bertahan hidup. Dan bertahan hidup sudah cukup untuk hari ini. Kegelapan memperkuat suara kritis, memberinya gema, membuatnya tampak lebih besar, lebih meyakinkan. Tetapi suara itu bukanlah kebenaran yang utuh. Itu adalah versi diri Anda yang terdistorsi, berbicara dari kelelahan, bukan dari kejelasan. Oleh karena itu, penting untuk menghentikan pengejaran. Anda tidak perlu mengejar diri sendiri untuk memahami diri Anda. Anda tidak perlu menghukum diri sendiri untuk berubah. Anda tidak perlu menghancurkan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Dalam kegelapan, pikiran kehilangan kemampuan untuk adil. Ia menjadi ekstrim. Semuanya adalah kegagalan, atau semuanya adalah kesalahan, atau tidak ada yang masuk akal. Tidak ada titik tengah, tidak ada belas kasihan,
tidak ada konteks. Dan Anda pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari penghakiman malam itu. Jika hari ini Anda melakukan kesalahan, Anda tidak perlu mengejar diri sendiri. Jika hari ini Anda gagal, Anda tidak perlu menghukum diri sendiri. Jika hari ini Anda tidak cukup untuk seseorang, Anda tidak perlu menghancurkan diri karena itu. Besok Anda akan mampu melihat dengan cara yang berbeda. Besok Anda akan mampu memahami dengan lebih baik. Besok Anda akan mampu berbicara, mengoreksi, memutuskan. Namun, malam ini bukanlah waktu untuk itu. Malam ini adalah untuk berhenti mengejar diri sendiri seolah-olah Anda adalah masalah yang harus diselesaikan. Mengejar diri sendiri tidak memberikan kedamaian. Itu hanya merampas istirahat Anda. Dan istirahat adalah satu-satunya yang sebenarnya Anda butuhkan sekarang. Kegelapan tidak membedakan antara pikiran yang berguna dan pikiran yang berbahaya. Semuanya terdengar sama kerasnya, semuanya terasa sama mendesaknya. Karena itu, ini bukan tempat yang baik untuk menghadapi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, atau mendefinisikan siapa diri Anda. Jangan mengejar diri sendiri dengan bertanya mengapa Anda seperti ini. Jangan mengejar diri sendiri dengan mengulang semua yang salah. Jangan mengejar diri sendiri dengan membayangkan skenario yang hanya ada dalam pikiran Anda yang lelah. Itu bukan refleksi. Itu adalah pemborosan. Refleksi memerlukan ketenangan, jarak, dan energi. Dan saat ini, mungkin Anda tidak memiliki semua itu. Satu-satunya yang Anda miliki adalah kelelahan. Dan kelelahan tidak memerlukan analisis. Ia memerlukan perhatian. Menghentikan pengejaran bukanlah mengabaikan diri Anda. Itu melindungi diri Anda. Itu mengatakan kepada diri Anda, tidak sekarang. Itu mengakui bahwa Anda bukan versi terbaik dari diri Anda di tengah malam. Dan Anda tidak perlu menjadi itu. Pelajaran 11. Hari ini Anda tidak perlu menjadi lebih baik. Pada hari ini, Anda tidak perlu menjadi sosok yang berbeda. Anda tidak perlu memperbaiki, mengoreksi, atau menuntut versi diri Anda yang lebih baik sebelum beristirahat. Hari ini, Anda tidak perlu maju, sembuh sepenuhnya, atau memahami segala hal. Penting untuk diingat bahwa hari ini Anda tidak perlu menjadi lebih baik. Pernyataan ini bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan sebuah kelegaan. Anda mungkin telah menghabiskan terlalu banyak waktu meyakini bahwa Anda harus selalu berubah, tumbuh, mengatasi tantangan, dan berevolusi. Seolah-olah diam itu berbahaya, seolah-olah beristirahat dalam diri sendiri adalah kesalahan, dan seolah-olah setiap hari adalah ujian yang harus dilalui untuk mencapai ketenangan. Tekanan tersebut dapat menjadi berat, terutama pada malam hari, ketika kelelahan membuat segalanya terasa tidak memadai. Namun hari ini Anda tidak perlu menjadi lebih baik. Anda hanya perlu ada. Gagasan yang terus-menerus tentang menjadi lebih baik dapat menjadi bentuk penolakan diam-diam terhadap diri sendiri. Tanpa Anda sadari, Anda mungkin memberitahu diri sendiri bahwa Anda tidak cukup baik seperti sekarang, bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang perlu segera diperbaiki, dan bahwa Anda tidak dapat mengizinkan diri untuk beristirahat sampai menjadi sosok yang lebih kuat, lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih stabil. Suara tersebut, meskipun tampak memotivasi, pada kenyataannya melelahkan. Tidak semua pertumbuhan terjadi dengan paksaan. Tidak semua perubahan terjadi dengan tuntutan. Tidak semua kemajuan terjadi dengan mengoreksi diri. Ada hari-hari di mana tujuan Anda bukanlah untuk menjadi lebih baik. Bertahan hidup adalah tujuan yang lebih relevan. Ada hari-hari di mana sekadar sampai di akhir hari sudah merupakan pencapaian. Dan ada malam-malam di mana hal yang paling sehat adalah tidak memikirkan siapa yang seharusnya Anda jadi besok, tetapi mengizinkan diri Anda menjadi siapa Anda hari ini tanpa hukuman. Hari ini, Anda tidak perlu lebih baik dari kemarin. Anda tidak perlu menunjukkan kemajuan. Anda tidak perlu membenarkan waktu istirahat Anda. Tubuh tidak menjadi lebih baik saat Anda menekannya tanpa henti. Pikiran tidak menjadi lebih baik saat Anda menghakiminya tanpa henti. Hati tidak menjadi lebih baik saat Anda memaksanya untuk sembuh dengan cepat. Semua itu menjadi lebih baik ketika menemukan ruang aman di mana tidak ada tuntutan.
Malam bisa menjadi ruang tersebut. Ketika Anda berbaring memikirkan semua yang perlu diubah, pikiran Anda tidak beristirahat. Ia tetap dalam mode koreksi, tetap waspada, meninjau kegagalan, mencari penyesuaian, menunjuk cacat, dan dengan begitu, tidak ada yang diperbaiki. Akibatnya, hanya lebih banyak kelelahan yang terkumpul. Hari ini, Anda tidak perlu menjadi lebih baik karena proses menjadi lebih baik juga memerlukan energi. Dan mungkin hari ini Anda tidak memilikinya. Hal ini tidak menjadikan Anda lemah. Sebaliknya, itu mencerminkan kejujuran Anda. Ada hari-hari di mana energi cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk berubah. Menghormati kenyataan ini adalah bentuk perawatan diri yang mendalam. Jangan bingungkan jeda dengan stagnasi. Jangan bingungkan istirahat dengan kemunduran. Jangan bingungkan diam dengan menyerah. Istirahat juga merupakan bagian dari proses. Ada hal-hal yang menjadi teratur dengan sendirinya ketika Anda berhenti campur tangan. Ada luka yang menutup ketika Anda tidak menyentuhnya sepanjang waktu. Ada pikiran yang melunak ketika Anda tidak mencoba mengubahnya dengan paksa. Obsesi untuk menjadi lebih baik dapat menjadi perlombaan tanpa akhir. Akan selalu ada sesuatu yang perlu disesuaikan, dipoles, atau dikoreksi. Jika Anda tidak mengizinkan malam-malam di mana Anda cukup seperti diri sendiri, perlombaan itu tidak akan pernah berhenti. Anda terus mengejar diri sendiri bahkan dalam istirahat, mengevaluasi diri bahkan dalam kesunyian, menuntut diri bahkan ketika tubuh meminta gencatan senjata. Hari ini, Anda tidak perlu bekerja pada diri sendiri. Anda tidak perlu menganalisis diri. Anda tidak perlu membangun kembali diri Anda. Hari ini, Anda bisa ada tanpa tujuan internal, tanpa perbandingan, tanpa tuntutan, tanpa mengubah diri Anda menjadi proyek. Mungkin besok Anda ingin mengubah sesuatu. Mungkin besok Anda memiliki energi untuk melakukannya. Mungkin besok Anda akan melihat dengan lebih jelas apa yang perlu disesuaikan dan apa yang perlu dilepaskan. Namun, kejelasan tersebut tidak lahir dari kelelahan. Ia lahir dari istirahat. Dan istirahat memerlukan izin. Izin untuk tidak produktif secara emosional. Izin untuk tidak sembuh hari ini. Izin untuk tidak maju hari ini. Nilai Anda tidak akan ditangguhkan hanya karena hari ini Anda tidak menjadi lebih baik. Harga diri Anda tidak akan berkurang hanya karena hari ini Anda hanya bertahan hidup. Jalan Anda tidak akan hilang hanya karena hari ini Anda diam. Hidup tidak mengevaluasi Anda malam ini. Pelajaran 12. Tubuh memahami. Sebelum pikiran, sebelum Anda memberi kata-kata pada apa yang Anda rasakan, tubuh Anda sudah mengetahuinya. Sebelum pikiran menemukan penjelasan, tubuh sudah bereaksi. Sebelum Anda memahami apa yang terjadi pada diri Anda, tubuh sudah memberitahukan dalam banyak cara, diam, konstan, jujur. Tubuh memahami sebelum pikiran, tetapi seringkali Anda tidak mendengarnya karena terlalu sibuk mencoba memahami segalanya dengan pikiran. Tubuh tidak bernalar, tidak menganalisis, dan tidak berdebat. Tubuh merasakan, dan dalam perasaan tersebut terdapat kebijaksanaan kuno, langsung, tanpa basa-basi. Ketika sesuatu tidak baik-baik saja, tubuh menegang. Ketika sesuatu terlalu berat, tubuh merasa lelah. Ketika sesuatu sakit di dalam, tubuh memanifestasikannya di luar. Bukan untuk menghukumi Anda, tetapi untuk memperingatkan Anda. Namun, Anda telah belajar mendengarkan pikiran lebih dari tubuh. Anda telah belajar untuk terus mendorong meskipun lelah, terus maju meskipun ada sesuatu di dalam yang menutup, meredam sinyal fisik karena bukan saatnya, karena harus bertahan, karena tidak seberapa. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, Anda terputus dari suara primer yang hanya ingin merawat Anda. Tubuh tidak berbohong. Pikiran dapat membingungkan. Pikiran dapat membenarkan yang tidak bisa dibenarkan. Ia dapat meyakinkan Anda untuk terus maju meskipun sudah tidak mampu. Ia dapat memberitahu Anda bahwa Anda berlebihan, bahwa itu tidak terlalu serius, bahwa Anda seharusnya bisa menghadapi ini. Pikiran dapat membuat alasan untuk mengabaikan kelelahan, meminimalkan rasa sakit, dan menyangkal batasan. Namun, tubuh tidak bernegosiasi seperti itu.
Tubuh memperingatkan Anda, dan jika Anda tidak mendengarkannya, ia bersikeras. Jika Anda tetap tidak mendengarkannya, ia akan berteriak. Seringkali, Anda mencoba memahami apa yang terjadi pada diri Anda dengan berpikir lebih banyak. Menganalisis, mengingat, membandingkan, membayangkan skenario, meninjau percakapan. Tetapi sementara pikiran berputar, tubuh sudah memberikan jawaban. Mungkin dalam sesak di dada, mungkin dalam simpul di perut, mungkin dalam kelelahan yang tak kunjung reda, mungkin dalam napas yang pendek, mungkin dalam insomnia yang persisten. Ini bukan kelemahan, ini adalah informasi. Tubuh memahami lebih dulu karena tidak membutuhkan cerita, penjelasan panjang. Ia bereaksi pada apa yang ada, bukan pada apa yang seharusnya. Oleh karena itu, seringkali ketika Anda berhenti berpikir dan mulai merasakan, sesuatu menjadi jelas tanpa kata-kata. Malam adalah waktu di mana tubuh berbicara lebih keras. Sepanjang hari, Anda dapat mengalihkan perhatian, bergerak, memenuhi, dan menjawab. Tetapi ketika semuanya mereda, tubuh muncul di latar depan. Muncul ketegangan yang terkumpul, rasa sakit yang disimpan, kelelahan nyata, bukan yang Anda pura-pura tidak miliki. Di sana, dalam kesunyian itu, tubuh meminta Anda sesuatu yang sederhana. Dengarkan. Ia tidak meminta Anda untuk menganalisisnya, menyelesaikannya. Ia meminta Anda untuk menghormatinya. Tubuh memahami ketika sesuatu terlalu berat, bahkan ketika pikiran bersikeras untuk terus maju. Ia memahami ketika Anda perlu berhenti, bahkan ketika pikiran menolak. Ia memahami ketika sesuatu tidak baik untuk Anda, bahkan ketika pikiran membenarkannya. Pemahaman itu tidak datang dalam bentuk frasa jelas, ia datang dalam sensasi. Belajar mendengarkannya adalah tindakan perawatan diri yang mendalam. Anda tidak perlu menerjemahkan setiap sensasi menjadi pikiran. Anda tidak perlu memberi nama pada segalanya. Kadang-kadang, cukup dengan mengakui bahwa sesuatu terasa berat, tidak nyaman, melelahkan. Kadang-kadang, cukup dengan menerima bahwa hari ini tubuh tidak dapat lagi, meskipun pikiran ingin terus. Tubuh tidak hidup di masa lalu atau masa depan. Ia hidup di sekarang. Itulah sebabnya ia memahami lebih dulu, bereaksi pada apa yang sedang terjadi, bukan pada apa yang Anda bayangkan bisa terjadi. Ketika Anda terputus darinya, Anda terjebak dalam pikiran, dalam skenario yang tidak ada, ketakutan yang membesar, tuntutan yang tidak pernah istirahat. Kembali ke tubuh bukanlah pelarian dari pikiran. Itu adalah penyeimbangan. Itu memungkinkan pikiran berhenti menanggung segalanya sendirian. Itu mengingatkan bahwa tidak semuanya diselesaikan dengan berpikir, tidak semuanya dipahami dengan menganalisis, tidak semuanya disembuhkan dengan menjelaskan. Ada kelelahan yang tidak sembuh dengan jawaban. Ada ketegangan yang tidak reda dengan logika. Ada rasa sakit yang tidak memerlukan penjelasan, ia memerlukan istirahat. Tubuh memahami lebih dulu karena tidak menipu dirinya sendiri. Ketika sesuatu sakit, itu sakit. Ketika sesuatu berat, itu berat. Menyangkal itu tidak menjadikan Anda kuat. Itu justru memutuskan Anda. Sebaliknya, mendengarkannya mengembalikan kehadiran Anda. Pelajaran 13. Ketenangan diizinkan. Ketenangan tidak dapat ditaklukkan, dipaksakan, atau dimenangkan melalui usaha maupun kontrol. Ketenangan diizinkan. Seringkali, Anda mencarinya seolah-olah itu adalah keadaan yang harus dicapai. Seolah-olah itu ada di ujung jalan yang rumit. Hanya tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan segala sesuatu, menyembuhkan segala sesuatu, dan memahami segala sesuatu. Semakin Anda mengejarnya, semakin jauh ia tampak, karena ketenangan tidak merespons pengejaran. Ia merespons izin. Anda telah belajar hidup dalam ketegangan, waspada bahkan ketika tidak ada bahaya, menjaga pikiran tetap sibuk seolah-olah kesunyian adalah ancaman. Percaya bahwa jika Anda menurunkan kewaspadaan, sesuatu akan rusak. Akibatnya, bahkan ketika segalanya tampak tenang, di dalam diri Anda tetap tegang, tetap menunggu, tetap mengawasi, tetap menuntut diri Anda. Namun,
Ketenangan tidak muncul ketika segalanya terkendali. Ia muncul ketika Anda berhenti menuntut tubuh dan pikiran Anda untuk tetap terkendali. Mengizinkan ketenangan adalah tindakan internal. Itu tidak bergantung pada hilangnya masalah, hidup yang teratur, atau emosi yang tersusun sempurna. Itu bergantung pada sesuatu yang lebih sederhana dan lebih sulit sekaligus. Berhenti melawan momen saat ini. Melawan itu melelahkan. Bertarung dengan apa yang Anda rasakan melelahkan. Ingin berada di tempat lain, menjadi orang lain, merasakan hal lain, itu juga melelahkan. Ketenangan muncul ketika Anda melepaskan pertarungan tersebut. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena Anda berhenti mendorong diri Anda untuk baik-baik saja. Ada perbedaan mendalam antara mencari ketenangan dan mengizinkannya. Mencari menyiratkan usaha, mengizinkan menyiratkan membuka ruang. Dan ruang itu tidak diciptakan dengan kekuatan, ia diciptakan dengan kelembutan. Malam adalah waktu yang tepat untuk izin tersebut. Tetapi hanya jika Anda tidak mencoba menggunakannya sebagai alat, tidak menuntutnya untuk menenangkan Anda, tidak berbaring dengan perintah internal. Saya harus rileks, karena bahkan itu adalah tekanan. Ketenangan tidak merespons perintah, ia merespons tidak adanya tuntutan. Mungkin saat ini ada kegelisahan dalam diri Anda. Mungkin ada pikiran, sensasi, atau emosi yang tidak pergi. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengizinkan ketenangan tidak berarti menghilangkan semua itu. Itu berarti berhenti bertarung melawannya. Berarti tidak mengubah setiap sensasi menjadi masalah yang harus diselesaikan. Ketika Anda berhenti bertarung, sesuatu mengendur. Tidak sekaligus, tidak secara ajaib. Tetapi cukup untuk tubuh berhenti waspada, cukup untuk napas menjadi sedikit lebih leluasa, cukup untuk pikiran menurunkan satu tingkat intensitas. Ketenangan tidak selalu terasa seperti kedamaian yang mendalam. Terkadang, ia terasa seperti sedikit ketegangan, satu pikiran yang kurang mendesak, momen di mana Anda tidak mengoreksi diri, saat di mana Anda tidak mengejar diri sendiri. Dan itu sudah merupakan ketenangan. Anda mungkin telah mengira ketenangan sebagai ketiadaan kebisingan total, dan karena itu Anda percaya bahwa ia tidak pernah datang. Namun, ketenangan yang nyata hidup berdampingan dengan kebisingan tertentu, dengan emosi dan dengan pikiran. Yang berubah bukanlah apa yang muncul, tetapi bagaimana Anda berhubungan dengannya. Ketika Anda mengizinkan ketenangan, Anda berhenti mendorong diri Anda, berhenti mengatakan pada diri Anda bahwa Anda harus merasakan hal lain. Berhenti mengubah setiap malam menjadi evaluasi keadaan internal Anda. Berhenti mengawasi diri Anda. Mengizinkan ketenangan adalah mengatakan pada diri Anda, tanpa perlu pidato panjang. Sekarang saya bisa menurunkan kewaspadaan. Bukan karena semuanya telah terselesaikan, tetapi karena tetap tegang tidak akan menyelesaikannya. Ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan karena Anda berperilaku baik sepanjang hari. Itu bukan sesuatu yang dimenangkan dengan menjadi kuat, produktif, atau disiplin. Itu adalah sesuatu yang Anda berikan pada diri sendiri ketika Anda mengakui bahwa Anda sudah melakukan cukup untuk hari ini. Tubuh memahami izin tersebut sebelum pikiran. Begitu Anda berhenti menekan, ia merespons, mungkin bukan dengan sensasi yang intens, tetapi dengan sinyal halus kelegaan, penurunan kecil ritme, perasaan ditopang, istirahat internal. Pikiran, sebaliknya, membutuhkan waktu lebih lama karena terbiasa ikut campur, mengomentari, mengevaluasi, dan mengoreksi. Namun, ketika Anda tidak mendorongnya, tidak memaksanya untuk diam, ia juga akan menyesuaikan diri. Bukan karena Anda menguasainya, tetapi karena Anda tidak lagi memberinya makan dengan tuntutan. Mengizinkan ketenangan juga berarti menerima bahwa mungkin ia tidak datang seperti yang Anda harapkan. Mungkin tidak dalam, mungkin tidak bertahan lama, dan tetap mengizinkannya. Tidak menuntutnya, tidak membandingkannya, tidak mengatakan, "Ini tidak cukup." Ketenangan tidak perlu cukup. Ia hanya perlu ada. Pelajaran 14. Jangan tinjau sejarahmu malam ini. Malam ini bukan waktu untuk kembali ke masa lalu.
Bukan ruang untuk membuka bab-bab lama, membaca kembali adegan yang sudah lewat, atau mengoreksi secara mental keputusan yang tidak bisa diubah sekarang. Meninjau sejarahmu di malam hari tidak memberimu kejelasan, itu merampas istirahatmu. Bukan karena sejarahmu tidak penting, tapi karena ini bukan tempat atau waktu untuk melihatnya. Pikiran yang lelah memiliki kebiasaan berbahaya. Bepergian ke masa lalu ketika tubuh sudah tidak punya kekuatan. Ia mulai memutar ulang, berhenti di momen-momen spesifik, mengulangi kata-kata, gestur, pilihan. Bertanya apa yang akan terjadi jika kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Dan semakin lelah kamu, semakin keras tinjauan itu, semakin kejam, semakin tidak adil padamu. Di malam hari, pikiran tidak meninjau untuk memahami. Ia meninjau untuk menghukum dirinya sendiri. Ia tidak melihat konteks lengkap. Ia tidak mengingat apa yang kamu rasakan saat itu. Ia tidak mempertimbangkan apa yang kamu ketahui pada saat itu. Ia hanya mengambil fragmen terisolasi dan menghakiminya dengan informasi hari ini. Seolah-olah kamu selalu punya kejelasan, kematangan, kekuatan yang sama. Dan itu tidak adil. Sejarahmu tidak ditulis dari kenyamanan. Ia ditulis dari apa yang kamu miliki, dari apa yang kamu ketahui, dari apa yang kamu bisa. Dan meninjaunya di malam hari dengan tubuh lelah dan emosi sensitif hanya mendistorsi kebenaran itu. Malam memperbesar kesalahan, membuat keberhasilan tampak kecil, membuat luka tampak terbuka lagi. Dan kamu, alih-alih beristirahat, menjadi penonton hidupmu sendiri, melihatnya dengan kaca pembesar, mencari kegagalan, mencela dirimu atas keputusan yang tidak lagi ada di masa sekarang. Itu bukan refleksi, itu pemborosan emosional. Meninjau sejarahmu membutuhkan jarak, ketenangan, energi, tanah kokoh dari mana untuk melihat. Dan di malam hari, ketika segalanya dalam dirimu melambat, kamu tidak punya tanah itu. Kamu punya kelelahan, sensitivitas, kerentanan, dan itu pantas mendapat perawatan, bukan paparan. Jangan tinjau sejarahmu malam ini karena pikiranmu tidak netral. Ia menyaring segalanya melalui kelelahan. Ia menyoroti apa yang menyakitkan. Ia meminimalkan apa yang kamu capai. Ia melupakan saat-saat kamu berani, bertahan, melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki. Di malam hari, pikiran tidak ingat dengan baik. Ia ingat dengan keras. Dan kekerasan itu tidak mengajarimu hal baru. Ia hanya membuka kembali luka yang tidak perlu disentuh sekarang. Bukan untuk sembuh, tapi untuk berdarah sedikit lagi. Sejarahmu tidak akan hilang jika tidak kamu tinjau hari ini. Ia tidak akan terhapus, tidak akan tertutup dengan buruk. Besok ia akan tetap di sana, tapi kamu akan berbeda. Kamu akan punya lebih banyak udara, perspektif, keseimbangan. Dan dari sana, jika kamu memutuskan untuk melihatnya, kamu bisa melakukannya dengan lebih banyak belas kasihan. Malam ini kamu tidak harus memahami mengapa kamu seperti dirimu. Kamu tidak harus membenarkan masa lalumu, tidak harus mengatur semua kenanganmu. Kamu bisa meninggalkan sejarahmu dalam damai untuk beberapa jam. Itu bukan penyangkalan, itu penghormatan. Penghormatan pada kelelahanmu, prosesmu, bagian dirimu yang hari ini sudah memberikan semua yang bisa. Ada sejarah yang hanya ditinjau ketika seseorang ditopang, bukan ketika kelelahan. Ada kenangan yang hanya disentuh ketika ada cukup cahaya, bukan dalam kegelapan emosional malam. Kegelapan bukan arsip yang baik. Ia mencampur adukkan segalanya, membingungkan waktu, menumpuk rasa sakit, membuat apa yang sudah sembuh tampak segar, membuat apa yang sudah lewat tampak aktual. Dan kamu akhirnya bereaksi seolah-olah kamu kembali ke sana, padahal sebenarnya tidak. Jangan lakukan itu pada dirimu sendiri malam ini. Jangan kembali ke adegan yang tidak bisa kamu ubah. Jangan kejar dirimu dengan versi lamamu. Jangan hakimi dirimu dengan mata yang hari ini lelah. Sejarahmu pantas diperlakukan dengan hati-hati. Dan merawatnya juga berarti tahu kapan tidak menyentuhnya. Tahu kapan menutup pintunya dengan lembut dan berkata, "Besok." Malam ini kamu tidak harus berdamai dengan seluruh masa lalumu,
tidak harus memaafkan dirimu sepenuhnya, tidak harus memahami setiap belokan jalanmu. Kamu bisa membiarkan sejarahmu beristirahat bersamamu tanpa dianalisis, dikoreksi, dihakimi. Istirahat juga menyembuhkan sejarah. Kesunyian juga mengatur kenangan. Jeda juga menata ulang makna. Tidur tidak menghapus yang dialami, tapi ia menurunkan muatan emosional dengan mana kamu melihatnya. Dan itu mengubah segalanya. Apa yang hari ini menyakitkan di malam hari, besok mungkin kurang menyakitkan. Bukan karena hilang, tapi karena kamu tidak lagi melihatnya dari kelelahan. Malam ini tinggalkan sejarahmu di tempatnya. Jangan buka, jangan tinjau, jangan tulis ulang secara mental. Sejarahmu tidak butuh pengawasan malammu, ia butuh istirahatmu. Dan kamu juga. Pelajaran 15, istirahat juga. Adalah kekuatan selama ini. Anda telah diajari bahwa kekuatan ditunjukkan dengan bertahan, menahan, dan terus maju, bahkan ketika segala sesuatunya berat. Anda diajari bahwa istirahat adalah untuk nanti, untuk ketika segala sesuatunya sudah terselesaikan, untuk saat-saat ketika Anda tidak perlu lagi kuat. Tanpa disadari, Anda mulai mengukur nilai diri Anda berdasarkan seberapa banyak yang dapat Anda tahan tanpa berhenti. Namun, ide ini tidak lengkap karena ada kebenaran yang jarang diungkapkan. Istirahat juga merupakan bentuk kekuatan. Ini bukan kekuatan yang berisik, yang terlihat, atau yang mengesankan. Ini adalah kekuatan yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih sulit untuk diterapkan. Kekuatan untuk mengakui batasan tanpa rasa malu. Kekuatan untuk berhenti sebelum mengalami kehancuran. Kekuatan untuk mendengarkan diri sendiri ketika tubuh dan pikiran berkata, "Cukup." Ini bukan kelemahan. Ini adalah kesadaran. Terus melangkah ketika Anda sudah tidak mampu lagi bukan selalu merupakan tindakan keberanian. Terkadang, itu adalah ketakutan untuk berhenti, takut merasa, dan takut mendengarkan apa yang muncul ketika segalanya tenang, serta takut tampak tidak cukup, dan ketakutan itu mendorong Anda untuk menahan ketegangan yang tidak dapat ditanggung oleh tubuh tanpa membayar harga. Tubuh tidak dirancang untuk tuntutan yang konstan. Pikiran tidak diciptakan untuk kewaspadaan yang abadi. Hati tidak dibuat untuk menanggung tanpa jeda. Beristirahat adalah mengizinkan semua itu kembali ke keseimbangan alaminya. Ada kekuatan besar dalam seseorang yang tahu kapan untuk berhenti. Dalam seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun dengan mengorbankan kesehatannya, dan dalam seseorang yang memahami bahwa ketahanan sejati tidak terletak pada mengertakkan gigi, tetapi dalam merawat diri cukup untuk dapat terus hidup dengan martabat. Istirahat tidak mengurangi kekuatan Anda, ia mengembalikannya. Ketika Anda beristirahat, tubuh memperbaiki diri, pikiran menjadi teratur, dan emosi melunak, dan tanpa disadari, Anda mendapatkan kembali sumber daya internal yang diambil oleh kelelahan. Anda memperoleh kembali kesabaran, kejelasan, sensitivitas, dan kehadiran. Namun, istirahat hanya efektif ketika Anda tidak mengubahnya menjadi rasa bersalah. Ketika Anda tidak berbaring memikirkan bahwa Anda harus melakukan sesuatu yang lain. Ketika Anda tidak menghakimi diri Anda karena berhenti. Dan ketika Anda tidak mengubah jeda menjadi tuntutan baru. Tidur bukanlah menyerah pada hidup. Itu adalah mempersiapkan diri Anda untuk melanjutkan hidup. Malam bukan musuh kemajuan, ia adalah bagian dari proses. Tanpa malam, tidak ada pagi. Tanpa jeda, tidak ada kelanjutan. Tanpa istirahat, tidak ada kekuatan sejati, hanya kelelahan. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda tidak beristirahat. Tubuh menjadi kaku, pikiran menjadi mudah tersinggung. Segala sesuatu terasa lebih mengganggu dan lebih berat. Keputusan menjadi impulsif, dan kata-kata menjadi kasar. Namun, meskipun demikian, seringkali Anda terus menuntut diri Anda. Percaya bahwa dengan cara itu Anda menjadi kuat. Tetapi itu bukan kekuatan, itu bertahan hidup. Kekuatan sejati tidak terletak dalam ketegangan yang konstan. Ia terletak dalam kemampuan untuk mengatur diri, mengetahui kapan harus mendorong dan kapan harus mengendur, membedakan antara apa yang dapat Anda tanggung dan apa yang sudah tidak bisa,
serta memberi izin kepada diri sendiri untuk berhenti tanpa merasa gagal. Beristirahat juga merupakan bentuk kekuatan karena membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak lari dari kesunyian. Keberanian untuk tidak menutupi kelelahan dengan gangguan. Keberanian untuk tinggal bersama diri Anda tanpa menuntut kinerja. Keberanian untuk mengatakan pada diri Anda, hari ini sudah cukup. Tidak semua orang tahu cara beristirahat. Banyak yang tahu cara berjuang, tetapi sedikit yang tahu cara melepaskan. Dan melepaskan tidaklah mudah ketika Anda telah hidup dalam mode perlawanan begitu lama. Melepaskan terasa aneh dan rentan, seolah-olah Anda menurunkan kewaspadaan. Namun, menurunkan kewaspadaan pada waktu yang tepat tidak membahayakan Anda. Itu melindungi Anda. Istirahat tidak membuat Anda lambat. Ia membuat Anda lebih jelas. Tidak membuat Anda lemah. Ia membuat Anda lebih sensitif. Tidak membuat Anda kehilangan arah. Ia mengembalikan pusat Anda. Ketika Anda beristirahat, Anda tidak menghilang dari dunia. Anda mengatur ulang diri Anda di dalamnya. Anda mengizinkan yang internal menyusul tubuh. Anda mengizinkan yang emosional menyesuaikan diri. Anda mengizinkan apa yang tertekan untuk bernapas. Ini adalah kekuatan yang tenang, yang tidak memerlukan saksi. Malam ini, Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda dapat menghadapi segalanya. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda kuat. Anda tidak perlu bertahan sedikit lagi. Pelajaran 16. Biarkan kelelahan. Pergi kelelahan bukanlah musuh. Ia tidak datang untuk menghukum Anda atau menunjukkan kegagalan Anda. Ia muncul karena Anda telah hidup, merasakan, dan menopang lebih dari yang tampaknya mungkin. Kelelahan adalah sinyal yang jujur bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang membutuhkan jeda, bukan koreksi. Dan malam ini, Anda tidak perlu melawannya. Anda perlu membiarkannya pergi. Seringkali, Anda melakukan sebaliknya. Melawan kelelahan, mendorongnya, mengabaikannya, dan mengatakan pada diri Anda bahwa ini bukan waktunya, bahwa Anda masih kurang, bahwa Anda harus bertahan sedikit lagi. Dengan demikian, alih-alih mengizinkannya larut, Anda menekannya, mengubahnya menjadi ketegangan, dan membuatnya semakin berat. Kelelahan, ketika tidak didengarkan, akan menetap. Membiarkan kelelahan pergi tidak berarti memaksakan diri untuk tidur, memaksa diri untuk rileks, atau menutup pikiran dengan paksa. Itu berarti sesuatu yang lebih sederhana dan lebih dalam. Berhenti melawan apa yang sudah ada di sana. Kelelahan tidak akan pergi ketika Anda menekannya. Ia akan pergi ketika Anda menerimanya. Menerima bukanlah menyerah. Ini adalah pengakuan. Ini adalah pengakuan jujur kepada diri sendiri bahwa hari ini sudah cukup, bahwa Anda telah memberikan apa yang Anda miliki, dan bahwa Anda tidak perlu memeras diri lebih banyak atau membuktikan ketahanan. Saat Anda menerima, ruang akan terbuka, dan dalam ruang itu, kelelahan mulai melepaskan diri. Tubuh tahu cara beristirahat. Ia tidak memerlukan perintah yang kaku atau tuntutan baru. Ia hanya perlu Anda berhenti mengganggu. Setiap kali Anda berkata, "Saya harus tidur," Anda menambah tekanan. Setiap kali Anda berkata, "Saya tidak bisa seperti ini," Anda menambah ketegangan. Ketegangan itu menjaga kelelahan terjebak. Kelelahan akan pergi ketika Anda mengizinkannya ada tanpa penghakiman. Ada kelelahan yang tidak hanya fisik, itu juga emosional, mental, dan tak terlihat. Kelelahan yang membawa pikiran, menahan ekspektasi, menahan kata-kata, dan beradaptasi sepanjang waktu. Kelelahan itu tidak akan pergi dengan gangguan atau usaha. Ia akan pergi dengan izin untuk tidak melakukan apa-apa, izin untuk tidak berpikir lagi, dan izin untuk tidak menopang diri dengan kaku. Malam diciptakan untuk itu, agar tubuh dapat menurunkan kewaspadaan tanpa rasa takut. Pikiran berhenti mengawasi, dan apa yang tertekan sepanjang hari mulai mengendur. Namun hal ini hanya dapat terjadi ketika Anda tidak menuntut hasil. Ketika Anda tidak mengubah istirahat menjadi tugas lain. Membiarkan kelelahan pergi juga berarti tidak menganalisisnya, tidak bertanya mengapa Anda lelah, dan tidak mencari penjelasan yang tak berujung. Terkadang,
Kelelahan tidak memerlukan penyebab yang jelas. Ia hanya membutuhkan istirahat, tidak lebih. Pikiran ingin memahami segalanya, ingin alasan, justifikasi, dan diagnosis. Tetapi tubuh hanya ingin melepaskan. Semakin Anda menginterogasinya, semakin Anda menjaganya tetap aktif. Kelelahan akan pergi ketika Anda berhenti melihatnya dengan kaca pembesar dan mulai memberinya ruang. Bayangkan kelelahan sebagai sesuatu yang hinggap pada diri Anda. Jika Anda bergerak kasar, ia akan berpegang. Jika Anda diam, ia akan terlepas. Diam tidak memperburuknya, ia justru membebaskannya. Anda tidak perlu melarikan diri dari kelelahan, tidak perlu menutupinya, dan tidak perlu mengalahkannya. Anda hanya perlu tidak menahannya. Kelelahan yang terakumulasi tidak akan pergi dalam sekejap. Ia akan pergi lapis demi lapis, sedikit demi sedikit setiap malam, sedikit demi sedikit setiap kali Anda tidak mengejar diri Anda sendiri, sedikit demi sedikit setiap kali Anda mengizinkan diri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Ada malam-malam di mana kelelahan terasa lebih berat, dan itu tidak apa-apa. Itu tidak berarti Anda lebih buruk. Itu berarti tubuh Anda melepaskan apa yang telah ditahannya selama ini. Melepaskan juga bisa melelahkan, dan kelelahan itu adalah bagian dari proses. Jangan putus asa jika kelelahan tidak segera pergi. Jangan ubah itu menjadi masalah, atau gunakan sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah. Terkadang, membiarkan kelelahan pergi hanyalah berhenti menambah resistensi padanya. Berhenti menegangkan bahu, mengencangkan rahang, menahan napas, dan mengatakan pada diri Anda bahwa Anda harus merasa berbeda. Ketika Anda melepaskan resistensi, tubuh akan merespons. Mungkin tidak dengan sensasi yang spektakuler, tetapi dengan sesuatu yang lebih nyata. Napas yang lebih leluasa, beban yang terasa lebih ringan, satu pikiran yang tidak lagi mendesak, dan keheningan yang lembut. Inilah kelelahan yang pergi. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus agar itu terjadi. Anda tidak memerlukan teknik yang rumit. Anda tidak perlu mengendalikan prosesnya. Pelajaran 17. Menghindari dialog dengan kecemasan. Kecemasan tidak ingin terlibat dalam percakapan dengan Anda. Ia mencari perhatian dan reaksi, ingin agar Anda terjun ke dalam ritmenya dan mengikuti logikanya. Ketika Anda berdialog dengannya, memberikan jawaban, atau mencoba meyakinkannya dengan argumen, tanpa sadar Anda memberinya apa yang dicari. Lebih banyak ruang dalam diri Anda. Kecemasan tidak tenang dengan dialog. Ia justru mengintensifkan. Hal ini bukan karena Anda lemah, tetapi karena kecemasan tidak mendengarkan alasan, tidak memahami penjelasan yang tenang, dan tidak terpengaruh oleh frasa logis. Ia beroperasi berdasarkan ketakutan, bukan kejelasan. Ketakutan tidak bernegosiasi, ia menuntut. Ketika kecemasan muncul, ia biasanya disertai dengan pertanyaan. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Bagaimana jika Anda tidak mampu? Bagaimana jika Anda salah? Bagaimana jika ini tidak membaik? Bagaimana jika Anda kehilangan kendali? Pertanyaan-pertanyaan ini tampak meminta jawaban, tetapi sebenarnya tidak menginginkannya. Apapun jawaban Anda, kecemasan akan selalu menemukan keraguan baru, skenario baru, dan alasan baru untuk terus berlanjut. Berdialog dengan kecemasan serupa dengan mencoba memadamkan api hanya dengan kata-kata. Semakin banyak Anda berbicara, semakin api tersebut berkobar. Semakin banyak Anda menjelaskan, semakin ia berpegang kuat. Semakin Anda berusaha menenangkannya, semakin cepat ia berkembang. Akibatnya, Anda akan merasa lelah, terjebak dalam percakapan tanpa akhir di dalam pikiran Anda. Kecemasan tidak perlu dipahami pada saat itu. Ia perlu dibiarkan tanpa diberi makan. Saat Anda berdialog dengannya, Anda menempatkan diri dalam wilayahnya, menerima urgensi, mengikuti ritmenya, dan meningkatkan kecepatannya, di mana segalanya menjadi semakin intens. Tubuh menegang, napas terputus, jantung berdebar kencang, dan pikiran dipenuhi dengan gambar serta kemungkinan yang tidak ada pada saat ini, tetapi terasa nyata. Kecemasan selalu berbicara tentang masa depan, tidak pernah tentang saat ini.
Ia membawa Anda ke skenario yang tidak terjadi, membuat Anda bereaksi seolah-olah telah terjadi. Dan ketika Anda mencoba berdialog, Anda mulai hidup dalam skenario imajiner itu, meninggalkan tubuh Anda tanpa jangkar. Tidak berdialog dengan kecemasan bukan berarti mengabaikannya. Itu berarti tidak mengikutinya, tidak terlibat dalam perdebatan dengan suara yang tidak mencari kesepakatan, serta tidak mengubah setiap pikiran cemas menjadi percakapan panjang. Anda dapat mengakui kehadirannya tanpa menjawabnya. Anda dapat memperhatikan kehadirannya tanpa memberikan penjelasan. Anda dapat merasakannya tanpa harus mematuhinya. Ini sangat berbeda dengan bertarung. Bertarung juga merupakan bentuk dialog. Berdebat dengan kecemasan, berusaha menenangkannya dengan paksa. Juga menjaga kecemasan tetap aktif karena adanya perhatian, ketegangan, dan energi yang diberikan padanya. Tidak berdialog adalah menarik diri dengan lembut dari percakapan. Itu membiarkan kecemasan berbicara sendiri tanpa Anda terlibat. Tidak menjawab pertanyaannya, tidak mengikuti ceritanya, tidak membenarkan diri Anda, tidak menjanjikan apapun, dan tidak menjelaskan mengapa ia seharusnya tidak ada di sana. Kecemasan melemah ketika tidak menemukan respons. Awalnya, ini mungkin terasa aneh karena Anda terbiasa bereaksi, terbiasa memberikan jawaban secara mental, mencari solusi, dan mencoba menenangkannya dengan kata-kata. Ketika Anda tidak melakukannya, kecemasan mungkin meningkat sedikit, seolah-olah bersikeras, berkata, "Mengapa Anda tidak menjawab saya? Mengapa Anda tidak mendengarkan saya?" Namun, jika Anda tidak terlibat, tidak berdialog, dan tidak berpartisipasi, sesuatu mulai berubah. Kecemasan tidak memiliki pijakan, tidak menemukan tanah yang kokoh, dan tidak mendapatkan bahan bakar. Sedikit demi sedikit, tanpa pertempuran, ia mulai kehilangan intensitas. Bukan karena menghilang secara ajaib, tetapi karena berhenti menjadi pusat perhatian. Malam adalah waktu yang sangat sensitif untuk kecemasan. Tubuh lelah, pikiran kurang terfilter, dan kesunyian memperkuat segalanya. Di saat ini, berdialog dengan kecemasan bahkan lebih melelahkan karena Anda tidak memiliki energi untuk menopang percakapan tanpa akhir itu. Malam ini, Anda tidak perlu meyakinkan kecemasan tentang apapun. Anda tidak perlu membuktikan padanya bahwa segalanya baik-baik saja. Anda tidak perlu meyakinkannya bahwa tidak ada yang buruk akan terjadi. Kecemasan tidak percaya pada janji, ia percaya pada reaksi. Dan ketika Anda tidak bereaksi, tidak berdialog, dan tidak terlibat dalam permainannya, sesuatu mulai melonggar. Mungkin tidak segera, tetapi cukup untuk tubuh mulai menurunkan ritme. Alih-alih berbicara dengan kecemasan, kembalilah kepada tubuh. Bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk merasakannya. Tubuh hidup di masa kini, kecemasan tidak. Tubuh bernapas di sini, kecemasan membayangkan di sana. Pelajaran 18. Malam tidak menghakimi. Malam tidak mengawasi Anda untuk mengevaluasi. Ia tidak menghitung apa yang Anda lakukan dengan baik atau buruk. Ia tidak membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Ia tidak menunjuk kesalahan Anda atau menyoroti kegagalan Anda. Malam tidak menghakimi. Penghakiman muncul dari dalam diri Anda, bukan dari luar. Memahami hal ini dapat mengubah sepenuhnya cara Anda beristirahat. Sepanjang hari, Anda terpapar, dilihat, dibalas, dituntut, ditafsirkan, memenuhi peran, mempertahankan topeng, dan melakukan apa yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki. Meskipun tidak ada yang secara eksplisit mengatakan apapun, Anda merasakan tekanan sunyi. Harus setara, berkinerja, tidak terlalu salah, dan tidak gagal. Tekanan ini terkumpul tanpa Anda sadari. Ketika malam tiba, semua itu padam di luar. Tidak ada lagi tatapan, tuntutan, atau skenario. Tetapi pikiran yang terbiasa hidup di bawah penghakiman tidak. Ia menjadi hakim, juri, dan algojo. Ia mulai meninjau hari, hidup, dan sejarah lengkap dengan kekerasan yang tidak akan Anda gunakan pada siapapun. Namun, malam tidak melihat itu pada diri Anda. Malam tidak mengevaluasi Anda. Kesunyian malam bukanlah pengadilan.
ia adalah perlindungan. Meskipun demikian, seringkali Anda mengubahnya menjadi tempat hukuman internal. Anda menunjuk diri sendiri karena apa yang tidak Anda lakukan, mencela diri karena apa yang Anda katakan, menghakimi diri karena bagaimana Anda merasa, dan mengutuk diri karena tidak sesuai dengan yang Anda yakini seharusnya. Penghakiman itu tidak datang dari malam, ia datang dari kelelahan. Kelelahan membuat pikiran tidak adil, mengambil konteks, ingatan akan yang baik, dan belas kasihannya. Ketika energi menipis, penghakiman menjadi otomatis, berulang, dan keras. Bukan karena itu benar, tetapi karena itu adalah kebiasaan yang dipelajari. Malam, di sisi lain, tidak meminta penjelasan dari Anda, tidak membandingkan Anda, tidak menuntut kemajuan, dan tidak bertanya mengapa Anda tidak melakukan lebih banyak. Malam hanya ada, dan dalam keberadaan sunyi itu, ia menawarkan ruang di mana Anda tidak harus membuktikan apapun, membenarkan keputusan Anda, membela emosi Anda, atau membuktikan nilai Anda. Malam tidak memiliki ekspektasi terhadap Anda. Masalahnya adalah Anda memiliki ekspektasi dan membawanya bersama Anda ke tempat tidur, mengulanginya secara mental, dan mengubahnya menjadi pikiran, rasa bersalah, dan tekanan. Akibatnya, Anda merasa malam menjadi berat. Padahal sebenarnya yang berat adalah penghakiman internal yang tidak padam. Bayangkan sejenak bagaimana malam tanpa penghakiman. Malam di mana Anda tidak berbicara pada diri sendiri dengan keras, tidak menganalisis diri, tidak memberi label pada diri, dan tidak mengubah setiap kesalahan menjadi definisi siapa diri Anda. Itu tidak akan menjadi malam yang sempurna, tetapi akan menjadi malam yang lebih ringan. Penghakiman tidak memperbaiki di malam hari. Ia hanya melukai. Tidak ada yang membaik ketika Anda menyerang diri dalam kegelapan. Anda tidak belajar lebih banyak, tidak tumbuh lebih banyak, dan tidak menjadi lebih kuat. Anda hanya melelahkan diri. Kelelahan itu tidak membantu Anda di hari berikutnya. Ia mengurangimu. Malam memahami sesuatu yang sering dilupakan oleh pikiran, bahwa Anda sudah melakukan cukup untuk hari ini. Bahkan jika Anda salah, bahkan jika Anda gagal, bahkan jika tidak seperti yang Anda harapkan, hari sudah berakhir, dan terus menghukum diri tidak mengubahnya. Penghakiman percaya bahwa itu membuat Anda waspada, mempersiapkan, dan bertanggung jawab. Tetapi sebenarnya itu membuat Anda tegang, merampas istirahat Anda, dan membuat Anda terjebak dalam versi diri Anda yang keras yang tidak lengkap atau adil. Malam tidak mengatakan kepada Anda untuk mengabaikan kesalahan. Ia mengatakan kepada Anda untuk tidak menghadapinya sekarang, tidak melihatnya dari kelelahan, tidak mengubahnya menjadi identitas, dan tidak membawanya ke tempat tidur seolah-olah itu adalah bukti melawan Anda. Anda bisa berhenti menghakimi diri selama beberapa jam. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang buruk terjadi ketika Anda memberi diri Anda gencatan senjata. Dunia tidak runtuh, hidup Anda tidak hancur, dan nilai-nilai Anda tidak hilang. Anda hanya beristirahat. Dan beristirahat tidak membuat Anda menjadi orang yang lebih buruk. Itu membuat Anda lebih manusiawi. Penghakiman memisahkan Anda dari diri Anda. Malam mengundang Anda kembali ke tubuh, napas, berat tempat tidur, dan saat sekarang yang sederhana. Di sini tidak ada catatan akhir, evaluasi, atau penilaian. Hanya ada tubuh lelah yang perlu melepaskan, dan pikiran yang bisa belajar untuk diam. Jangan hakimi diri Anda karena merasakan apa yang Anda rasakan. Jangan hakimi diri Anda karena lelah. Jangan hakimi diri Anda karena tidak memiliki segalanya jelas. Malam tidak melakukannya. Mengapa Anda harus melakukannya? Pelajaran 19. Nilai Anda tidak tidur bersama Anda. Ketika Anda berbaring, Anda tidak membawa nilai Anda bersamanya. Anda tidak membawanya di punggung, tidak meninggalkannya di bantal. Ia tidak bersembunyi di antara seperai dan tidak menemani Anda seperti hutang yang tertunda. Nilai Anda tidak tidur bersama Anda karena ia tidak pernah ada dalam apa yang Anda lakukan sepanjang hari, apa yang Anda capai, atau apa yang Anda gagal capai. Nilai Anda tidak berbaring lelah, tidak bangun berbeda,
dan tidak berubah sesuai dengan bagaimana perasaan Anda malam ini. Namun, terkadang Anda melupakannya. Anda berbaring, dan pikiran mulai mengukur, meninjau apakah Anda cukup, apakah berkinerja seperti yang diharapkan, apakah maju seperti yang diperlukan, apakah mengecewakan seseorang, atau apakah terlalu salah. Tanpa disadari, Anda mengubah malam menjadi evaluasi sunyi tentang siapa diri Anda, seolah-olah nilai Anda dipertaruhkan saat Anda tidur, seolah-olah dengan menutup mata Anda harus membawa versi diri Anda yang lebih baik atau lebih buruk. Namun, ini tidak benar. Nilai Anda tidak bergantung pada kelelahan Anda, produktivitas Anda, kejelasan Anda, atau kekuatan Anda. Kelelahan tidak mengambil nilai Anda, ia hanya mengambil energi Anda. Energi dan nilai bukanlah hal yang sama. Anda bisa kelelahan dan tetap berharga. Anda bisa bingung dan tetap berharga. Anda bisa merasa hancur di dalam dan tetap berharga. Tidak ada dari itu yang hilang hanya karena hari ini sulit. Malam memiliki kualitas jujur. Ia mengungkapkan apa yang Anda coba tahan sepanjang hari. Tubuh menurunkan kewaspadaan, pikiran tanpa filter, dan di sana muncul perasaan tidak cukup. Bukan karena Anda tidak cukup, tetapi karena Anda lelah, dan kelelahan mendistorsi persepsi diri. Di malam hari, mudah percaya bahwa Anda kurang berharga karena Anda tidak lagi melakukan, menghasilkan, atau menyelesaikan. Namun, nilai Anda tidak pernah terletak pada tindakan. Jika demikian, setiap kali Anda berhenti, ia akan menghilang. Setiap kali Anda beristirahat, Anda akan berhenti penting. Setiap kali Anda tidur, Anda akan menjadi bukan siapa-siapa. Dan itu tidak benar. Tidur tidak menghapus keberadaan Anda. Istirahat tidak menguranginya. Berhenti tidak menguranginya. Nilai Anda tidak membutuhkan pengawasan, bukti, atau kinerja malam. Tidak ada hakim yang menunggu Anda untuk tertidur guna memutuskan apakah Anda cukup hari ini. Tidak ada timbangan tak terlihat yang mengukur kesalahan Anda saat Anda menutup mata. Ini adalah cerita yang diceritakan oleh pikiran yang lelah ketika tidak tahu cara melepaskan. Nilai Anda tidak tetap terjaga bersamamu untuk meninjau Anda. Ia tidak menemani Anda untuk menghukum Anda. Ia tidak diukur saat Anda rentan. Nilai sejati tidak berubah dengan keadaan tubuh. Ia tidak naik ketika Anda kuat atau turun ketika Anda lelah. Ia tidak bergantung pada suasana hati Anda, kinerja Anda, atau kendali Anda. Ia ada di sana secara konstan, bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Malam berbahaya bagi harga diri karena kesunyian memperkuat suara kritis, suara yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus melakukan lebih banyak, bahwa itu tidak cukup, dan bahwa Anda tidak cukup. Namun, suara itu bukan kebenaran. Itu adalah gema kelelahan. Itu adalah refleksi dari sistem yang menghabiskan sepanjang hari berusaha, dan sekarang tidak tahu cara untuk mematikan diri. Nilai Anda tidak didefinisikan di malam hari, tidak ditinjau di tengah malam, dan tidak dipertanyakan ketika Anda menutup mata. Jika hari ini adalah hari yang buruk, nilai Anda tidak berkurang. Jika hari ini Anda gagal, nilai Anda tidak rusak. Jika hari ini Anda tidak bisa lagi, nilai Anda tidak hilang. Kesalahan tidak mengambil nilai Anda. Kelelahan tidak mengambil nilai Anda. Istirahat tidak mengambil nilai Anda. Tidur bukan meninggalkan martabat Anda. Itu merawatnya. Itu mengakui bahwa Anda bukan mesin yang harus berkinerja hingga kehabisan tenaga. Itu menerima bahwa tubuh Anda membutuhkan jeda, tanpa itu berarti Anda kurang berharga. Mungkin malam ini Anda merasa kecil, tidak cukup, dan tidak memenuhi standar. Jangan berdebat dengan perasaan itu, dan jangan mengejar. Ingatlah sesuatu yang esensial. Apa yang Anda rasakan tidak mendefinisikan nilai diri Anda. Nilai bukan emosi, sensasi, atau evaluasi. Itu adalah kondisi. Ia ada bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Ia ada bahkan ketika Anda lelah. Ia ada bahkan ketika Anda tidak bisa menghadapi segalanya. Ia ada bahkan ketika Anda tidur. Nilai Anda tidak tidur bersamamu karena tidak perlu beristirahat. Ia tidak habis, tidak berkurang karena penggunaan, tidak hilang karena kesunyian,
dan tidak padam ketika Anda menutup mata. Malam ini, Anda tidak harus menahan nilai Anda dengan pikiran. Anda tidak harus membelanya. Anda tidak harus membuktikannya. Pelajaran 20. Bernapas dan melepaskan besok-besok belum hadir di sini. Tidak di ruangan ini, tidak dalam napasmu, tidak dalam berat tubuhmu yang terbaring di tempat tidur. Besok hanya ada sebagai suatu konsep, proyeksi, atau narasi yang diciptakan oleh pikiran saat kesunyian menyelimuti. Seringkali, tanpa disadari, kamu membawa narasi tersebut bersamamu ke tempat tidur, menekannya, meninjaunya, mengantisipasinya, seolah-olah itu nyata. Namun, kenyataannya adalah itu tidak nyata. Belum saatnya. Bernapaslah dan lepaskan besok. Besok tidak memerlukan pengawasan di malam harimu. Ia tidak menjadi lebih aman dengan pikiran yang berlarut-larut. Ia tidak teratur karena kamu mengulanginya berulang kali. Ia tidak membaik dengan kontrol yang kamu terapkan hingga kelelahan. Besok akan datang dengan sendirinya, baik dengan atau tanpa begadangmu. Dan ketika ia tiba, kamu tidak akan sama seperti sekarang. Kamu akan lebih segar, lebih jelas, dan lebih utuh. Oleh karena itu, tidaklah rasional untuk menghadapi besok dari momen rapuh ini. Napas adalah satu-satunya tempat di mana besok tidak ada. Dalam setiap tarikan napas hanya ada saat ini. Dalam setiap embusan napas hanya ada momen ini. Namun, pikiran cenderung menolak untuk tinggal di sini. Ia lebih suka mendahului, membayangkan kekurangan, kemungkinan kesalahan, dan hal-hal yang memerlukan persiapan. Ia percaya bahwa mengantisipasi adalah bentuk perawatan, bahwa memikirkan besok adalah bentuk perlindungan, tanpa menyadari bahwa melakukannya di malam hari justru melelahkanmu. Bernapaslah dan biarkan ide tersebut mengendur. Kamu tidak perlu menyelesaikan besok hari ini. Kamu tidak perlu merencanakan setiap detail sekarang. Kamu tidak harus memastikan apapun sebelum tidur. Tubuh tidak hidup di dalam besok, ia hidup di sini. Dan ketika kamu bernapas, kamu kembali ke tempat yang sederhana, di mana tidak ada yang tertunda, keputusan, atau ancaman masa depan. Hanya ada udara yang masuk dan keluar. Hanya ada ritme yang tidak menuntut apapun darimu. Banyak ketegangan yang kamu rasakan di malam hari tidak berasal dari hari yang telah berlalu, tetapi dari hari yang belum tiba, dari apa yang kamu takuti, harapkan, dan khawatirkan. Dan semakin lelah kamu, semakin besar bayangan besok itu. Semakin berat, mendesak, dan pasti. Namun besok itu tidak nyata sekarang. Membawanya bersamamu hanya akan merampas istirahat yang kamu butuhkan untuk menghadapinya dengan lebih baik. Bernapas bukanlah sekadar teknik atau latihan yang harus dilakukan dengan benar. Ini adalah pengingat fisik bahwa kamu masih di sini, bahwa momen ini cukup, dan bahwa kamu tidak perlu mendahului. Ketika kamu bernapas tanpa ekspektasi, tubuhmu memahami bahwa ia bisa melepaskan sedikit. Dan ketika tubuh melepaskan, pikiranmu juga mulai menyerah. Kamu tidak perlu mengusir besok dari pikiranmu. Ia juga akan berjuang. Kamu hanya perlu tidak berpegang padanya. Membiarkannya ada tanpa mengikutinya. Membiarkannya lewat tanpa mengubahnya menjadi narasi. Membiarkannya kehilangan bobot tanpa memperdebatkannya. Bernapaslah, dan dalam setiap embusan napas, izinkan besok menjauh sedikit lebih jauh. Bukan karena tidak penting, tetapi karena sekarang bukan giliranmu. Ada tatanan alami dalam segala hal. Hari ini dijalani hari ini, besok dijalani besok. Mencampur adukannya hanya akan menghasilkan kebingungan dan kelelahan. Malam tidak dirancang untuk merencanakan masa depan. Ia dirancang untuk memulihkan energi. Besok tidak akan menghukummu karena beristirahat. Ia tidak akan menuntut penjelasan karena tidur. Ia tidak akan mencela karena kamu tidak memikirkannya dengan cukup. Sebaliknya, besok menjadi lebih dapat dihadapi ketika kamu sampai di sana dengan istirahat yang cukup. Kecemasan diberi makan oleh besok. Ia hidup di sana, tumbuh di sana, berbicara padamu dari sana. Bernapas mengeluarkanmu dari wilayah itu, mengembalikanmu ke tubuh yang konkret, yang benar-benar terjadi. Satu-satunya yang benar-benar bisa kamu huni saat ini. Bernapaslah tanpa terburu-buru.
tanpa niat untuk mengubah apapun, tanpa meminta hasil. Biarkan udara melakukan pekerjaannya yang sunyi. Jangan mencoba menggunakan napas untuk memperbaiki masa depan. Jangan ubah itu menjadi alat kendali lainnya. Biarkan ia melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Jembatan lembut ke saat ini. Besok bisa menunggu. Ia tidak akan hilang, rusak, atau hancur. Kamu tidak bertanggung jawab karena melepaskannya beberapa jam. Kamu adalah manusia, seseorang yang membutuhkan istirahat, seseorang yang memahami, meski sejenak, bahwa tidak semuanya perlu ditahan dengan ketegangan. Bernapaslah. Lepaskan ide harus siap. Lepaskan tekanan mengantisipasi. Lepaskan tuntutan memprediksi. Tubuh tidak membutuhkan jaminan untuk beristirahat. Ia hanya membutuhkan izin. Malam ini kamu tidak perlu membayangkan skenario, mengulang percakapan, atau membawa keputusan yang belum ada. Kamu bisa meninggalkan besok di luar kamar, seperti meninggalkan sepatu di pintu. Besok kamu akan menggunakannya lagi. Sekarang tidak.